Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari siapa, Mas? Cari masalah, ada nggak Mas? Andanya Mbak Alah. Adanya Mbak Ala. Aku itu udah basi, tahu gak sih? Cari masalah. Ini basi banget. Iya, malam hari ini kita Yang ketemu lain lagi ya dong. di Rehat Malam. Rehat Ini Malam. edisi spesial Majuan. Malam Jumat Kliwon. Maju Kita kena, mundur kena. bukan dong. Ini spesial banget, kita mau ngobrolin yang horor-horor ya. Karena kita berdua udah kedatangan. Karena kita berdua sudah menjadi makhluk horor. Ini kecil banget, enggak sih? Enggak. Kupingnya kupingnya yang kecil kayak kuping tikus. Ya, yes. Seperti biasa ya, malam Jumat Kliwon selalu ada yang nemenin kita. Ada berdua. Malam ini langsung aja kita sapa. Ada Jeng Nemo sama Mbah Dono. Mbah Dono. Nah, Apa kabar, Mbah? apa tuh maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita sepasang itu, Merpati. sepasang hantu. Alien. Nah, Handono itu kan hanya hantu. Iya benar. Iya, Donya tidak. do kalau Oh, tidak. melakukan. Do. Iya. Du. Du. Do. Handulo. Handuno. Handuno. Iya, Berarti hantu yang enggak hantu yang melakukan. enggak. Iya. Hantu yang enggak ya. Hantu yang khusus bagian ngelongok. Ngelongok, ngelongok ini bos ngelongok. Nginjen. Iya. Ngenceng. Apa Mas? Ngenceng wong meteng. Oh, itu. Beda nek Jateng kuwi. zaman dulu itu. Jateng zaman anu. Itu sebelumnya. Waktu itu. Ya, sekarang udah beda. Waktu ini sekarang ya. Kamu susah banget ya. Kamu ini Mau ditambahi gitu loh, kabel apa kayak kabel apa? Apa rafia kalau nggak ada kabel? Rafia paling nggak. tolong ya teknisi ya. Kalau ini enggak berangkat. Kalau nggak ada kabel tambahi rafia. Itu udah lama nggak ketemu ya sih kita sih? Satu bulan. Satu bulan. Gayamu. Itu kan ada mic, kenapa tidak dipakai? Iki malah aku kon pindah kene ora mic lho. Nggak masuk suaranya. Ya enggak. Ya masuk sih, cuman Kecil, kecil. Masa sebulan lebih lah. bukan dirimu. Astagfirullah. Ini bukan karaoke ya. berasa karaoke sih. Kamu mau jadi Elsi? Kapan dulu? LC ringkasan dari lelaki cecunguk. Tumben dia agak pinter ya. Sedikit Agak. ketularan ini. Agak. Oh iya. Aku dengarnya itu dia enggak pinter ya. Bukannya terus ya. Agak. Ini kok aku deket kamu kok gatel ya? Apa ini? Dia itu Kamu belum bawa mandi. penyakit nih. Gatel lah. Dan itu bawa-bawa itu kayak ulet bulu aku dari kebun tadi. Dia itu habis Tuh, jalan-jalan, kan. Jeng. Dia itu habis dari luar kota ya. Dari mana lagi? Dari Kabupaten Pekalongan luar kota berarti. Iya betul. Iya betul dari luar kota. Dari Luar Iya, iya, kota. Dapat cerita apa lagi? Ada cerita itu kemarin diceritain sama Pak Tentara di Wonopringgo. Kenapa tuh? Itu katanya ada itu di bunker senjata ya. Bunker mana? Bunker senjata yang Emang bawah ada? tanah. Di bagian gudang Ada senjata. Ada di 407. Itu ada makhluk kepalanya buntung. Nggak ada kepala. Kepalanya buntung gimana maksudnya? Nggak ada kepalanya. Kalau buntung itu biasa kaki ya atau tangan. Kepala. Iya itu pakai baju itu sih, Jeng, pakai baju apa? Tentara. Jas. Tentara lawas, Oh, pakai tentara tentara Belanda. lama. Tuan Menir. Oh ya itu berarti bukan Tuan Menir dia, Iya. Tuan Kencil. Kenapa kepalanya nggak dibawa?
Makanya jadi tuan kencir. Nah, dia udah ketar-ketir. Tahu saya sudah merasa dia datang ke sini. Dia udah ketar-ketir. Tapi dari kemarin aku sensitif terus loh. Yang ngerasa. Ini beneran datang tadi saya panggil karena dia peka. Dia pakai seragam. Iya. Seragam apa sekolah? Alma mater. Seragam tentara Belanda. Kenil. Nggak tahu lah kata orang situ, kenal kata kenil. tentaranya kan. Kalau di CCTV nggak kelihatannya paling bangku jalan sendiri, krek gitu, gerak sendiri. ada Senjata pergerakan. jatuh glubrak gitu. Itu jam Kali 11 aja sampai jam tikus. 2 Tikus malam. kali lewat. Masa CCTV jelas-jelas nggak ada apa-apa, bangku geser 2 meter kresek. Tikusnya invisible kali. Kasih Nggak remote kelihatan. kali itu. Sana aku bangker aja sendiri. Hantunya ketawa-ketawa lihat gue begini. Iya, siapa tahu itu. Rasain lu tak tipu kasih lu. Iya. Gitu. Jadi Jeng gimana Jeng itu yang menurut Jeng Nimo itu kalau ada makhluk itu apa pakai baju-baju identik dengan Belanda di gudang gudang bekas. Ya, Malang. karena memang mungkin dia asalnya dari situ juga ya. Maksudnya dia meninggalnya di situ juga bisa. Lagi Betul. ikut Masa ya. itu kan dulu kan ada cerita pembantaian yang disembunyikan. Betul. Jadi pernah dengar itu nggak cerita kisah nyata yang mungkin dijadikan film juga tuh, Apa? yang perempuan Belanda zaman dulu yang Noni. terus dia nikah dengan apa itu namanya pribumi. Karena dia menikah dengan pribumi, ketika itu rumahnya dia terus digerebek gitu loh. Rumahnya si Rumahnya pemuda si tadi. Noni itu. Oh, noninya itu. Oke. Rumahnya si Noni itu digerebek Sama warga ya. Terus kepalanya dipenggal, Eh. terus dikubur dalam sumur. Di sumur rumah itu. Iya, di sumur rumah itu. Nah, singkat cerita rumah itu kan karena karena Kosong mereka ya? enggak, jadi itu kayak di daerah dingin-dingin gitu loh. Rumah itu dijadikan panti Eskimo. jompo. Oh, Dijadikan panti panti jompo. jompo. Iya, karena suasananya enak, suasananya adem ya. itu cocok banget. Kayaknya nanti juga habis sih ini. Enak. Enggak, dia itu sedang mengalihkan perhatian dia. Percaya. Iya, apa? dia udah Makanya aku ketar-ketir begini-begini dari kan awal. tadi. Aku seneng kalau Dono itu ketar-ketir beneran. Sumpah menyenangkan pemandangan yang asik dulu banget. aku malah sempet itu loh punya penyakit latah gitu, saking orangnya gampang terkejut gitu kan, sampai latahan. Alhamdulillah udah sembuh sih. udah enggak ya. Tapi sekarang udah tahan kan? Paling kagetan. Kalau kayak kemarin itu dikagetin aku lompat gitu. Tiba-tiba ya. Asal dia nanti kalau dikagetin buka pintu, tolong. Keluar dia. Pulang dia langsung nggak buat ya. Aku nggak takut sama dedemit, cuman kaget lihat mukanya. Emang kenapa muka? Serem. Ya kadang kan dadakan gitu. Jadi kita ngelihatnya ya pastilah apa tuh gitu kan. Seserem Gitu. itu ya? Iya, Makanya jadi seremnya tuh gini loh. Kalau kita lihat, kita cerita dengan yang lihat itu lebih serem Ketika ngelihat langsung. ketika ngelihat langsung daripada ceritaku. Nggak bisa digambarkan. Iya, kalau kita cerita gini kan kadang orang gini, apa Yosi. Kayak masih gitu. belum punya gambaran. Iya, nggak punya gambaran. Kalian mau? tuh? Enggak, biasa aja. Kita udah biasa. Aku ada Udah seminggu, kenyang. aku kenyang. Nggak kayak biasanya. Kenyang dan segar ya. Dikasih ini sama Ada sponsor. Bangsar, makanya kesini terus Ini aja. tak kasih yang kuat nih kopinya, Iya, ekstraknya. ekstraknya. Kalau aku kan apa itu 2 namanya? shot ini ya. 1,5 itu tak kasih 1,5 1,5 shot. Nanti tak kasih 2 shot bisa sampai pagi. Iya, bahaya. Oh, bahaya. Tidur. Nanti nggak tidur terus ketemu 1,5 sama shot hantu. aja. Cukup lah itu. Nah, tadi kan dari segi muka ya. Nah, ini kalau dari Tapi segi ngomong-ngomong kita itu sebenarnya belum opening loh. tadi udah kita opening. Ya. Udah tadi. sudah. Opening dulu. Tak tunggu 1 jam. Jam. Terus gini, yang mau cerita-cerita soal horor, pengalaman horor ya. Terutama ini nih, yang kaitannya dengan bangunan-bangunan tua. Oh, Cigu tuh kayaknya udah tadi sempat cerita. Cigu pernah ada satu Suruh pengalaman. sini aja. Cigu mau cerita nggak? Tadi siapa tuh? Cigu yang di luar tadi mana? Weh, pada dengerin nggak sih, Rong? Enggak, radionya di belakang. Di belakang ya. Nah, ini ada juga yang nanya nih. Kalau tadi kan dari segi muka ya, yang kayaknya lebih serem lah daripada cerita yang kita obrolin. Nah, ada yang nanya dari segi bahasanya. Coba dibuka WA-nya, Mas. Mana? Dari
ada WA dibuka. Nah, dari Mas Ma'ruf ini. Mas Hantu Metakon. Mas Hantu. Mas Hantu Metakon. Iya, saya hantu. Gimana? Untung saya nggak dipanggil. Nah, kira-kira ya, hilang nih dibaca. Aku mau baca. Iya. Nggak ada yang bener kayaknya. Kira-kira hantu Belanda itu ngomongnya pakai bahasa apa ya? Gitu. Hantu Belanda. Tergantung asalnya dia. Tergantung asalnya dia. Dari mana dia ya Ya bahasanya itu pakai bahasanya di itu. Kalau kita umpamanya ketemu Bahasa di ibu ya. di keraton atau di mana gitu ya. Keraton sini. Mungkin bukan keraton sini, Oh, Solo bukan. kayak apa Jogja atau mana. Oh, iya. Dia selalu memakai bahasa kromo inggil. Halus ya. Halus, pakai bahasa halus gitu. Oh. Terus ada juga tergantung di mana dia berada. Tapi hantu itu selalu dia tidak tahu namanya. Nggak tahu nama dirinya sendiri. Lupa Oh, dia. berarti nggak tahu diri. Nggak tahu Bukan diri. nggak tahu diri. Enggak kan dia nggak tahu dirinya sendiri. Nggak tahu kan? nama. Dia gitu lupa. maksudnya. Iya, ingatannya Kalau hilang. kalau ditanya dia selalu siapa Jadi- namamu, bingung kadang. Oh, Bingung. Aku karena nggak pakai siapa ya? nggak pegang Nemtek KTP lagi nggak pakai ya. nemtek juga ya. Lain Kan kali nggak- pakai name tag ya Mbak gitu ya. Iya, biar ingat Ah, lain, aja. Gitu. ini lain kali daftar ke Dukcapil. Emang ada sensus hantu. Dukcapil. Ada. Kan Dukcapil Ada. alam gaib. Iya. Kamu nggak tahu, Kan dia nggak pernah nggak ngerti. Ntar dia belum tahu sebenarnya enggak gitu konsepnya nih Apa ya. tuh? Nih, jadi di dunia mereka itu ada semacam kayak klan-klan, terus mereka punya kepengurusan. Nah, Oh, nanti ada komunitas. Ada, bener. Ada Aku komunitasnya. bendahara, kamu apa? Aku bendahara Aku loh. seksi aja, seksi apa ya? Seksi acara deh, aku seksi Kamu acara. komentarnya bendera terus sih, Cung. Yang banyak duitnya. Iya, kan nanti kalau bendahara ada sate lewat, Pak. Sate 10 10 tusuk. Sate 100 Gitu. Kok langsung habis, Neng? Aku seksi acara aja biar jadi MC. Oh gitu. Lumayan. Masih aja ngeksis nge-MC di alam hantu. Engkau bengi lo ditekoni lo. Ah, enggak gitu lah. Aku pulangnya lewat itu loh, asrama 407. Ya, aku paham. Rumahmu itu ya ampun. Masuknya mana nih gitu. Oh gitu. Udah mau tak catat nih jadi anggota. Iya. Harus ada membernya. Member. Ini aku mau lanjutin cerita. Ya, lanjut. Jadi dari kelompok-kelompok mereka itu punya sistem kepemimpinan. Nah, terus nanti biasanya ada rekrutmen. Nah, uniknya kalau mereka disuruh kalah, mereka nggak berani balik ke kandangnya karena kalau balik ke kandangnya yang ada malah Girang, dibully. girang. Dibully abis-abisan malah. Kalau udah kalah ya udah ngilang gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Pindah Terus koloni lagi enggak, dia liar dulu Oh. sampai dengan dia diterima pelan-pelan. di koloni yang baru. Ya, nyari. Oh Itu nyari. seperti terbentuknya apa ya itu namanya kalau aku ngomong kayak ada gereja satanik gitu kan ada tuh. Ada ya. Ada, itu mereka juga merekrut iblis-iblis atau setan-setan itu yang Yang terbuang tadi ya. Yang Setan yang terkucilkan maksudnya. jadi mereka ada Iya. tingkatannya ya. Jadi betul. ada yang tingkat 1, 2, 3 itu Level. ada level-levelnya Oh, gitu. Dan itu kedata loh, mereka punya semacam Wih, identitas. keren. Kamu kayaknya anggota ke 121 kan? Jangan bilang saya kan maklar per. Oh, broker kamu broker. Oh, aku mantan broker. Ingat kan di episode 4 itu kan aku pernah cerita. Iya. Akhirnya. Aku juga. Bangsanya pesugihan tuh masuknya ke kamu loh. Bukan, aku bagian pernyolongan tuyul. Dia jual tuyul bekas, Jeng. Second, cacat dikit, cacat pemakaian. Dia jual tuyul second. Tuyul nggak ada harga dirinya bener di sini. Tapi kalau ngomongin soal ini ya, apa namanya benda-benda peninggalan Belanda, gedung lah ya misalnya. Itu masih ada nggak sih sampai sekarang di Pekalongan Kota gitu misalnya? Kalau Pekalongan Kota ada lah banyak. Masih banyak Iya, ya. masih sih. banyak itu wilayah heritage kita Kawasan, itu berarti di iya. kawasan heritage Betayu ya, kita ada Betayu. Bakorwil, ada gereja tempatku itu, terus ada TV batik, ada museum batik, Batik, terus ada PTPN gereja itu. Katolik, itu tuh heritage tuh di situ. Dari peninggalan era-era Belanda ya. Iya betul. Oh. Nah, di Bagorwil itu ada yang pernah mengalami ini Kang kayak Kanker. apa? Oh, mengalami Bukan. kanker enggak. Mengalami apa? Kayak ada mengalami hal-hal yang mistis. Cigu Hamil. itu pernah tuh waktu masa ada. sih? Berikut kan kita panggilnya. Apa sih? Apa sih lu? Aneh lu. Ini bukan di atas panggung tahu nggak sih?
Ada ehonya dong, ada ehonya. ulang. Oke. Berikutkan kita panggilnya. Enggak usah Cigu, Fitro, tro. Silakan maju. Ada, Cigu itu pernah ngalamin hal-hal yang apa ya? Kayak nggak mungkin aja gitu, Cigu ya. Gimana Itu Cigu? Kejadiannya kapan, Cigu? Kenalan dulu atuh sama netizen. Udah pada kenal. Udah pada kenal. Kenal udah. Cigu udah terkenal. Kenal dia. Di mana-mana udah. Kapan kejadiannya, Cigu? Berarti Ini kayak kamu tahun nanya beneran sih? Ini emang beneran? Oh iya beneran ya. tahun 2010 atau 2010 berarti 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu. kan waktu itu ada acara itu Jalan-jalan. TK. Jalan sehat. jalan sehat. Jalan Pas sehat. kumpulnya di situ. Panggungnya di situ. Terus aku mau ke belakang kan, mau Iya. ke kamar mandi. Iya. Aku tuh lihat kalau ada yang masuk ke kamar mandi itu. Dia ngelihat ada sosok yang masuk kamar mandi, seseorang. Iya. Ya, saya tunggu. Sampai dia keluar lah ya. Ternyata kok nggak keluar-keluar. Bebelen. Tak. Enggak keluar ketuk pas. Kamu tuh biar dia selesai dulu Iya. Mengganggu orang cerita aja. Nggak jawab. Ah, Tak buka lah. Kok nggak ada. Kosong. Tapi aku beneran lihat itu masuk. Ada yang loh. lewat situ. Dan dia nutup pintu. Makanya dia nggak langsung masuk karena nungguin kan. Nungguin Dia keluar. Itu di gedung residen. residen. Pak Korwil ya. Karesiden. Karesidenan. Itu rumah Iya, residen. rumah dinas Ex-rumah dinas. residen. Terus kan di situ bapak teman saya kan penjaga Yang situ di ya, situ penjaga ya. gedung situ, tinggal di situ Sama juga. keluarganya. Jadi kadang kalau lagi nonton TV, channelnya itu pindah sendiri. Nonton Dipindah. TV-nya pindah. Enggak, maksudnya channelnya dipindah gitu. Astagfirullahaladzim, aku kerumunan ini pindah itu ngono lho sih. Iya, Enggak, kalau mau pindah berarti diganti yang LCD Channelnya gitu. Oh iya, channelnya pindah. ke sebelah. Ya Terus bukan kadang gitu. kayak Ya kan gini, sebelah. lagi santai. Ini Tiba-tiba melayang sendiri loh, beneran loh. gelasnya itu. Diceritain bener, yang Gila. nyeritain itu Yang ibunya temen. nungguin di situ ya. Heeh. Yang jaga di situ. Nyeri. Tapi karena udah terbiasa mungkin ya. Ya udah biasa. Jadi diginiin aja. Nek pingin gawe dewe. Oh, dia mau minta kopinya. Sama ibunya Saking itu. mungkin udah terbiasa ngeliat Iya. begitu. Nah itu kalau dipindah-pindah, mbok nek Pak ndelok sing nganteng ra usah Harus pindah. gonta-ganti. Digituin tok gitu. Diajak ngobrol gitu ya. Iya. Lama-lama kayak orang gila ya. Ya kan, enggak kan komunikasi ya. Dia berarti lulusan komunikasi. Iya, Eskom dia Eskom. Harus punya ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Persetanan. Pergaiban. Pergoipan. Iya bener tuh. Jurusan ilmu komunikasi gaib. Oh, berarti jurusan IKP. IKG. Ilmu komunikasi IKG. Kaipan kan? IKG. Ilmu komunikasi gaib. Iya, iya. Oh, gitu tuh Boleh, Kak? kejadiannya ya. Gimana? Dosen pertama. Oh, kamu? Dosen pertama ya, Kang Rip. Ilmu gaib, ilmu gaib. Kamu ilmu gaib. Gampang kok mereka dijawab ngobrol itu Kan aku tetap bendahara. tutornya dia. Kan aku asisten dosen kan dia kan. Iya, Otomatis kan aku dia tetap yang di harus bendahara, nggak mau pindah. Terus gimana lagi? Ada lagi cerita yang lain, yang lebih serem lagi dong. Aku mau yang serem. Itu ya, di situ katanya ada noni-noni Noni Belanda. Belanda. Di gedung itu. Cantik. Ya iyalah mungkin. Saya nggak lihat. Biasanya noni-noni kalau sepengetahuan aku kalau ngeliat tahu itu mereka mukanya nggak tergambarkan, hanya terlihat dari bajunya. Bentuknya. Rata Pakai gitu itu wajahnya. ya, Pakai pakai apa baju-baju. payung, topi atau pakai Gaun. payung. rambutnya gitu ya. gitu. Kalau mukanya tuh selalu aku melihat tuh samar. Samar ngeblur kayak ngeblur lah, kita nggak kelihatan. Kamu orientasinya udah beda nih ngeblurnya. Bener, Ini hari apa sih? Noni, Noni. Siapa sih? Noni Mas Belanda. Ozi itu kehabisan obat. Kenapa? Noni Dia Belanda. ketahuan. Kamu belum minum obatku, kamu udah kayak gitu loh sih.
Hati-hati Kita kamu kasih kalau obat kamu lagi ketemu kamu di nanti. Belanda. Sampai obat Itu khusus. nggak begitu jelas Tapi maksudnya aku mukanya. jadi keinget sama film Pemuja Setan itu loh, yang Joko Anwar itu. Ya. Mirip-mirip kayak gitu ya berarti ya. Mukanya nggak kelihatan. Wajah-wajahnya nggak Iya, gitu ya. iya. Cuma kalau itu kan terlalu supaya filmnya itu apa ya namanya laku jadi Ya, apa didramatisir. jadi terlalu berlebihan. Kalau sampai apa itu menyerang atau apa Enggak sih ya. enggak sampai. Keberadaan mereka itu nggak mengganggu kita, nggak nyerang kita. Enggak nyerang. Enggak. Cuma kitanya aja kecuali gini loh. Hmm. Yang menyerang itu ketika dia dipakai untuk apa Hal-hal yang menyantet. negatif ya. Diperalat dia. Diperalat ya. itu dia nyerang. Tapi kalau kita ketemu Sekedar di situ aja? Enggak. Oh, kayak kejadiannya Cikgu pas waktu ke toilet itu. Say hi aja gitu ya. Iya, Ah, paling gitu. gitu. Pengen ngasih tahu kalau di situ ada dia gitu mungkin ya. Orang aku pernah di kamar mandi juga ditongkrongin di atas kan kamar Kok mandinya ditongkrongin? kan Ini enggak, Bertingkat. kamar mandinya kan enggak ada Aduh. enggak sampai Nggak ada begini atap, ya, nggak sampai nggak atap sampai ya. Berarti kan dia nongkrong di itu Temboknya. di tembok itu kakinya angkluk aku di kamar mandi kayak gitu. Aku jadi inget itu loh, Bu. Itu di mana itu? Aku inget Di rest muridku. area. Aduh, aku jadi Aku di rest area. Ah, ya. Bukan di Bakar Wheels itu. Enggak, waktu itu kalau di Bakorwil itu anak buahku yang kena. Pas ada event juga. Pas aku ada event, terus aku yang ngelihat ya biasa. Jadi ketika aku lagi event tuh pada ngumpul di pinggir-pinggir itu ngeliatin kita ini eventnya apa sih gitu. Penasaran mungkin Pada ya udah. Kalau orang mungkin kalau ngelihat 1-2 itu ribuan pinggir-pinggir gitu. Banyak banget ya. Belanda semua dia. Apa? Belanda Campur. Campur, ada Tionghoanya juga semua. sih. Iya sih, banyak ya. Arab ada Arab. Ada pada. Arab pati genah. Ada pada. Kamu enggak usah Ada ngomong. India, ada? Enggak, biar enggak bertanya-tanya. Nanti jam 12 ajak ke sana deh. Makasih deh, makasih ya. Ajak Kita buka auranya Ajak, deh, ah, biar yuk. tahu. Saya masih kenyang. Jangan terlalu dibuka-buka. Nggak, tadi gambarannya itu ya ketika Jeng Nimo bilang ditangkringin sama itu ya makhluk gaib itu, aku Di mikirnya atas. di gitu. sini loh, di Oh sini. enggak, Di sini. bukan. di Kalau itu atas. iya, monyet kera putih. Kera putih Di situ. Iya. di Bakar Wheel. Bakar Wheel. Bukan. Jadi enggak sih, dia aku gendong itu 3 hari karena aku nggak bisa lepas sendiri. Ikut karena aku habis ngambil dari orang. Jadi aku habis doain orang. Terus rumahnya itu ada apa pesugihan petek putih gitu ya. Terus nemplek di aku Selama 3 hari. selama 3 hari dan aku belum bisa ngelepas karena tenagaku kurang kan. Aku dibantu temen buat ngelepas. Akhirnya lepas setelah 3 Iya. hari itu. Itu rasanya kita Berat kayak ya. bawa beban beras 1 ton atau berapa, pokoknya Berat banget. berat sekali sampai aku nggak kuat tuh, keluar air mataku terus gitu. Efeknya Karena sampai saking nggak segitu? kuatnya. Oh. 3. Boleh? Boleh. Kasih mikrofon deh coba, Ciku. Gimana? Gimana, Mbak Dina? Iya, sini. Repot banget. Kamu tuh selalu menghindari loh Han. Orang kita mau ngagetin kamu yang menghindari. Sengaja dia. Dia sengaja, Ini dia mungkin sengaja. sensitif ya. Gimana, Din? Ciri-ciri orang yang Kena hantu. ambil pesugihan itu seperti apa? Ciri-ciri orang yang seperti tadi kan dibilang ambil ada pesugihan. Dia pakai kera putih. kena kera putih, terus Apalagi pesugihan apa gitu. ciri-cirinya itu gimana? Kelihatan nggak gitu ya? Kalau orang awam yang tidak nggak mengetahui nggak bisa lihat. Iya. Tapi kalau mungkin kayak aku gitu, aku Ya. sudah bisa ngelihat. Oh iya. Jadi orang yang mempunyai memegang sesuatu yang negatif itu pasti dia akan menghindar dari aku. Iya. Itu pasti akan menghindar. Jadi ketika diajak ngomong ini ya, tuh matanya kemana-mana, Nggak fokus terus tangannya itu juga nggak fokus gitu, tangannya megang apa Ngotek-ngotek nggak lah. tenang. Jadi aku udah tahu begitu, semakin begitu aku semakin natap dia. Itu semakin dia bingung, terus akhirnya keringat dingin keluar. Kamu ngapain dikunci biar nggak ada orang yang lari gitu. Nah itu keringat dingin keluar kayak gitu. Oh, iya. Nah aku tahu itu gitu. Apa
pesugihan kan itu bermacam-macam motif ya, misal ada yang mungkin pakai pesugihan Keraputi tadi. iya seperti kewan-kewan gitu, terus ada pesugihan mantra gitu kan ya Ci ya. Oh, ada. Kalau yang misalnya pakai mantra-mantra itu kan itu bisa disebut dengan apa ke gaib juga enggak? Padahal mantra itu yang kita baca ya Doa-doa. iya gitu. Ya, kalau doa tujuannya kalau buat cari kaya pasti ada kandungannya seperti itu. Iya, pasti ada Itu dampaknya. pasti ada dampaknya seperti itu. Oh gitu. Heeh. Jadi kalau orang-orang yang pegang begitu, satu pesugihan, terus sama pelet yang dia taruh di muka supaya laku apa? Penglaris. Iya, Aku rak lu Mas, bisa. aku rak. Iya, iya. Mantana kalau aku rak lu. Dari bedak. Oh iya. Bedaknya dia nggak akan ganti-ganti. Nomor 4 terus. Jadi FIFA nomor 5. Mak-mak. FIFA nomor 5. Aku paham. Sama itu loh, Skifa masih ingat nggak? Iya. Bedak Skifa masih ingat nggak? Iya, Skifa. Aku pakai Skifa. Oh, aku pakainya Purol. Aku paham sekarang. Bukannya Peletnya Ozi itu di kacamatanya. Oh iya. Iya. Ini tuh tutupin ngantuk tahu. Oh, kamu ngantuk? Enggak, terus deh lanjut deh. Itu bedak sama lipstick. Oh, iya. Jadi sebulan sekali dia harus kasih itu ke dukunnya Mbah. istilahnya ya untuk dia didoain. Iya. Gitu. Jadi dia nggak bisa ini. Aku mau nampung bedak banyak nih supaya aku nggak ke dukunnya gitu ya. Ah. Sekali nggak bisa. Oh, harus satu. Satu Jadi aja. satu itu habis. Satu Baru itu diisi habis, lagi. satu itu habis. Kalau dukunnya meninggal gimana? Ya cari dukun yang lain kan masih banyak. Kan mantranya tetap beda. Nah, susahnya kalau ketika si dukun ini meninggal dan dia tidak menguasai ilmu itu, dia nggak akan bisa melanjutkan, nanti mukanya berubah. Berubah drastis. Jadi buruk. Nah, biasanya itu dipakai sama orang-orang yang jualan sembako, biar terus penglaris. gitu ya, terus jualan. Bukan berarti semua orang jualan sembako apa begitu ya. Ya, Tapi ya. yang selama ini yang aku tahu, yang aku lihat, Yang yang dilalui. orang itu minta, Mbak tolong dilepas atau Mbak tolong itu jadi pasang susu. Aku pernah ngambil satu muka Penjual. itu 85 susu. Allah, Satu muka? Allah, Allah. Satu muka. Masya Allah. Satu susuk 2 juta. Biaya lepas. Kok kamu tahu? 80 Kelar. Nanti yang tak kasih ke dia cuma 500.000. Aku pernah pasang susu loh. bojoku nek susuke dijupuk masake nganggo apa? Iya, susah ya. Repot. Kan suamiku tukang Pakai masak. Itu jualan Pakai sembako tadi. garpu jeng. Iya boleh sih. Sotel ya pakai Kamu sotel. bayangin nggak garpu temancep gitu? Ya, bayangin nggak? Sakti itu. 85 itu ya. 85 Nempel ya. itu berliannya sekitar 70 sekian, lainnya lantaan emas-emas. Sisanya emas-emas. Lumayan itu berarti mahal. Iya ya. Kalau Cici Tapi itu nggak boleh. Kalau kita udah tahu ya, berlian kan ada harganya. Nggak boleh terus kita ambil mantak ke kita. Jadi ketika itu sudah keluar, dibungkus, bakar. harus Oh, harus dibakar. Harus dibakar. Oh, kalau dipakai lagi Nggak bisa ya. Ya nggak bisa, nggak ada itunya. Apalagi kalau itu Jual. nih kebetulan nih ya Lagi berlian, butuh nih, lagi aku butuh nih. jual Ya. gitu ya. Oh. Aku nih yang jual nih, bukan yang lain. Aku yang jual. Nah, akibatnya bukan ke aku, Ke siapa? ke anak-anak keluarga. Oh, ke keluarga kita yang Oh, ambil gitu. Itu setelah itu penjualnya diambil susunya, ketika dia mau jualan nggak bisa nyusui lagi ya? Nggak bisa. Dia harus cari tukang parkir yang Nuker uangnya. recehnya banyak. Tadi kan diambilin susunya. Kamu tadi minum kopi berapa sih? Satu shot. Jadi kayaknya salah kopi deh kamu. Perasaan aku kopinya wajar. Itu habis minum susu jahe dari saya pedesen gitu. Oh, jangan-jangan jahitnya nih yang bermasalah. Malam ini banyak sponsor. Iya. Berkah ya, Jangan-jangan ujung-ujungnya. jahitnya ada jamurnya. Ya kan jahe kan Oke, jahenya Ci. jamur. Kalau Cici lihat saya, tatapan Cici itu Oh, tatap kenapa mata gitu saya. loh? Apa aku itu terlalu obsesi? Apa aku itu terlalu ingin tahu? Atau yang pasti susuk mantra ndak ya Mas ya? Iya, Mbak. Please deh, jangan. Iya, percaya Mbak. Percaya. Oh, iya, iya. Percaya. Alhamdulillah.
Mungkin aku tidak akan ngefloor di sini. Iya. Oh, berarti ada berarti. Maksudnya saya nggak akan ngefloor di sini, harus apa gitu ya. Siapa tahu nanti Kamis depan kita antri buka pendaftaran loh. Repot. Untuk orang-orang ya, Jeng Nimo itu nggak mau buka, tapi untuk saya aib saya dibongkar semua. Ya kan kamu Itu udah beritanya Mbak kalau kamu Dono. kan emang sudah penuh dengan aib hidupmu. Hidupku nggak dapat. Ya. Iya, 90% itu aib loh. Iya, 99% aib, 1% itu baik. Nah, Tapi biarpun kayak gini aku ngefans lah, salut lah. Mas Dono dapat fans. Wah, ampun. Gitu. Tobat. Enggak Mas, nyenengin orang itu pahala. Itu. Ternyata ya ampun. Ini rame banget malam Jumat ini, saya tanya keluar semua nih takut. Rame. Aku ada satu cerita nih ya. apa Ini Din? satu cerita nih. Asik. Mistis tapi agak lain. Iya, ya. memang harus cerita. Iya. Harus Mistis mistis. tapi Enggak agak usah lain. dijelasin itu mistis apa enggak. Tapi ini agak lain maksudnya, ya gitu. Oke. Lainnya Mistis gimana? Tapi agak lain. Nanti Oke deh, aja. ceritanya Kalau gimana? ceritanya. Habisin kamu, Kan- udah banyak Gini. makan nih tadi. Kan ayam saya punya ayam. Mm-mm. Ayam saya itu lagi bertelur. Dua-duanya itu lagi bertelur. Nah, bertelur itu ada 7. Tak hitung. Telurnya. Ya, ada 7 telur. Telur ayam kampung ya, Cik ya. Nah, terus berhubung itu ayam yang satu masih angkrem, telur itu tak ambil, tidak saya mau angkremkan lagi. Soalnya kan kebanyakan. Oke. Terus saya taruh di rak itu dapur. Heeh. Nah, tak hitung dong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada Oke. 7. Terus yang 2 itu udah tak masak ya. Digoreng. Iya, kan harusnya tinggal 5 gitu. 5. Nah, berhubung aku keluar itu tak tutup, tempat telur tak tutup ya. Aku pulang. Telur itu tak hitung. Lah kok Nambah. tinggal 4 telurnya gitu. Iya, penasaran kan? Telurnya kan tinggal 4. Aku tanya sama anak aku, kamu ambil telur ibu Pak gitu. Enggak ambil. Terus siapa gitu ya? Tak pilih. Aduh, jangan-jangan rumahku ada yang menginginkan telur gitu kan? Soalnya kan kalau telur itu agak keramat ya Mbak ya. Ya tergantung biasanya telur Jenis telurnya. angsa. Oh iya telur angsa, ayam kampung. Iya itu ayam kampung Ci. Ayam cemani. Iya, kan makanya saya ngira itu. Kamu ngomong ayam cemani, Habis kamu itu langsung tak hitung kan ya, kok tinggal 4 gitu. Satunya kemana nih gitu ya? Iya, tak cari-cari gitu. Yang keremin bapak. Enggak, Dan terus kali, dan terus ternyata oh iya, ternyata saya taruh untuk pancingan di ayamnya. Nah, ya. Lah ya, Kira ternyata yang keremin. enggak, ternyata pelupa itu juga jadi misteri loh yang tak maksud itu. Kamu udah mau keluar ya? Kamu tahu nggak yang ini plot twistnya. yang mistis itu ya orangnya, Lupanya. yang bukan cerita. telurnya. Mistis malam ini adalah ya ini tamu kita ini mistis banget. Iya. Lupa itu bisa jadi Tapi mistis. kamu belum pernah ya ngomong sampai 1-2 jam, aku nggak paham. Maksudnya Apa yang baru kenal sama orang gini nggak paham. Yang baru. Ternyata dia bukan orang loh. Ci, dia ya. Maaf. Ci, aku orang loh, Ci. 1 jam ngobrol nih. Itu terjadi ketika aku Lagi di waktu mana? mahasiswa di terminal Solo. Lagi di Seoul itu. Ngobrol sama orang asing, ternyata dia bukan orang. Bukan orang. Dan taunya setelah 1 jam berikutnya. Bukan 1 jam berikutnya. Jadi aku ngelihat nggak ada kakinya. Gitu. Nggak ada telapak kakinya. Jadi cuma apa? Sampai Ngambang celana. ya? Sampai celana. Ini toh apa potongan celananya itu. Cuma aku berusaha untuk Tenang aja tenang biasa. aja. Terus itu mbak-mbak. Jadi mbak-mbak dia. Ini namanya dingin. Dina Gitu. Jadi Dina itu beberapa kali aku begitu. Jadi aku dulu karena apa? kurang
kurang apa pengetahuannya, jadi aku masih belajar gitu ya, jadi nggak ngeh kalau itu ternyata bukan orang. Itu pengalaman sama kayak dialami sama Mas Cis yang sering nelpon. Iya, Nggak tahu malam ini nggak nelpon, Dari mungkin Jawa ketiduran Barat, ya. kali ya. Itu Mungkin dia lagi ngobrol sama itu juga bisa. iya. Mungkin ya. Dia ceritanya waktu itu transit lah habis kunjungan kerja. di Bekasi. Kan dia kantornya di Tangerang. Oh, Dia kunjungan iya, ke iya. Bekasi. Nah, di Bekasi itu ada satu pohon besar di pohon besar. pinggir jalan gitulah. Ya ada iyalah kalau di taman. tengah jalan tabrak. Aku tidak akan terganggu oleh noise-mu. aku konsen. Oke, terus. Resikonya kalau katanya terlalu konsen, nanti sebentar dari samping. Oh, udah cerita konsen. Nanti tak panggilin loh. Jangan dikejutkan lagi. Ya, jadi itu orangnya itu kakek-kakek, diajak ngobrol lah. Mas Oh, itu dia udah di sini. dia udah cerita sama aku. Jadi ceritanya dia duduk lah nyamperin seorang kakek itu. Oleh minta minumnya gitu, dikasih minum. Pakaiannya lusuh, Yes. Terus warna abu-abu. iya, rambutnya putih. Iya, pokoknya orang tua lah gitu lah ya. Terus dia kemudian ngajak ngobrol panjang lebar, ngasih nasihat. Tapi nasihatnya tuh absurd. Maksudnya absurd tuh nggak sistematis gitu. Betul. Kalau hantu itu gitu. Nggak Kalau sistematis. ngomongnya nggak sistematis. Tahu-tahu jebret. Kemampuan Ganti bahasa topik. dia tuh buruk. Iya, jadi antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, antara topik dengan topiknya itu nggak runtut. Jadi nggak kayak kita ngomong tuh ada bridgingnya, ada penghubungnya, kata hubungnya. Mereka kosakata bahasa mereka tuh jelek. Oh, kekayaan kayaknya bahasanya. perlu dikasih kuliah ilmu komunikasi. Nah, itu dia. Kamu yang dikuliahin nanti. Rektor, dosen, aku tetap loh bendahara. Saya berarti paling payah nih, mentor. Capek sendiri ngurusin mahasiswa demit-demit. Terus dia ngobrol kan sama kakek itu, terus dimintain uang kan. Aku mau jalan gitu, mau minta banyak, nggak usah banyak-banyak, dikit aja gitu kan. Mintanya berapa jadinya? Aku lupa detailnya, tapi dia mau ngasih banyak, cuman kata kakeknya dibatasin. Enggak, aku minta sedikit aja buat ongkos pulang gitu kan. Tapi kayaknya kita nggak akan ketemu lagi kayak gitu. Pas udah gitu sadar kan. Ternyata bukan orang nih gitu ya. Nah, pamitan, ya setengah sadar gitu, pamitan. Terus Mas Desnya itu jalan, pas jalan ninggalin orang itu, nengok udah nggak ada. Udah hilang aja. Hilang orangnya, langsung seketika. Nah, besoknya lagi pas lewat situ sama saya di jalan yang itu, pohonnya udah hilang. Nggak ada pohonnya. Yang Iya. tadi pohon gede itu Iya. yang ketemu Mas Sis itu. Itu pohonnya apa? Mahoni. Nggak tahu pohon gede lah. Memang beneran ditebang maksudnya. Apa pohon? Oh, beneran ditebang. Oh. Beneran ditebang karena kan Ada. itu tempat nongkrong dia bilang pamitan. Pas aku lewat lagi situ, Oke. pohonnya Oh hilang. iya kan Paham, udah ditebang paham, ya. paham. Nah, Iya. kalau di Bakorwil itu depan itu kan ada Kolam. tiang gede-gede itu. Oh, pilar-pilar itu ya. Pilar-pilar gede-gede itu. Ah. Itu di situ tuh ada yang jaga setiap pilarnya. Masing-masing pilar itu ada Ya yang Masing-masing buset, aku pilar. kemarin pas Itu. acara ngelus-ngelus Terus, pilar loh. Yang jaga lagi yang deretan ruangan kecil-kecil yang buat kamar kalau dulu ada penataran itu ya. Iya. Wah, ke sana gitu ya. Di Yang paling pojok lorong-lorong di itu. sana itu juga ada yang jaga. Banyak itu di situ. Nah, terus yang sebelah berarti kiri ya. Kiriku yang sebelah sana itu ada juga yang jaga. Banyak. Sebetulnya yang jaga di sana itu bukan penghuni aslinya ya. Pendatang ya. Penghuni aslinya. Oh, pengguna aslinya. Penghuni aslinya masih ada di situ. Itu mereka tuh tidak mengganggu tetapi menjaga. Menjaga tempat itu. Betul. Oke. Cuma kan pada akhirnya itu jadi tidak terpakai, Ya. jadi tidak dibersihkan, maka itu menjadi sarang banyak. Maka kalau punya rumah itu Jangan harus kosong ya. bersih. Kita kalau punya rumah tuh harus bersih. Karena hantu itu paling senang dengan kamar mandi Kotor-kotor. yang kotor. Rumah yang kotor. Itu hantu paling senang di situ. Jadi diusahakan rumah itu harus bersih, paling enggak kamar mandi 2 hari sekali lah ya dibersihkan, baknya atau apa semua. Kalau tidak, kalau kita males gitu ya, itu mereka senang banget di situ. Betah ya. Jeng, itu sarang ya. yang di pos penjagaan depan itu kok kayaknya penjaganya ngeri banget ya. Itu tanaman dari dulu zaman apa? Sudah dari dulu itu. Zaman Ini memang pemerintahan kan itu. memang iya. Jadi bentuknya itu kayak punggawa kerajaan. Iya, badannya gede, keker. Tapi dia itu kadang pakai baju, kadang telanjang, telanjang, hanya pakai kancut gitu, tapi tetap bawa tombaknya. Itu dia muter keliling, gitu. Gedung itu dikelilingin. Ada keliling jalan gitu, jalan. Aku
sering lihat antara dia kadang pakai baju zaman dulu, kalau enggak Kerajaan itu ya. mungkin bajunya kalau pas dia nggak pakai baju dicuci kali dia. Mungkin cuman satu style ya. Aku tuh heran Kan cuma kenapa satu style. orang-orang pede banget ya masuk ke situ. Orang aku mau masuk aja liatin dia tuh melotot terus kayak canggung Tahu banget. nggak? Aku Oh, iya, itu Oh iya. aku itu karena sudah kedua kalinya ngadain event di situ, reuni. Ya, hujan deres. Tapi aku harus ke situ karena besoknya reuni kan aku harus nyelesain Malamnya ini. ya. Malamnya harus ngerjain sekitar 8:30. Aku ke sana, anak buahku masih jalan nih OTW. pakai mobil. Aku naik motor, itu aku udah kehujanan nih. Udah kehujanan ke situ kok belum banyak orang, tapi aku santai aja, tenang. Ada ditemenin kucing tapi bukan kucing yang sebenarnya, ditemenin ini, ya aku tenang aja. Ada banyak. Sampai di tempat, aku tuh sadar betul bahwa balon-balon yang ada di situ itu belum ada yang mengerjakan. Yang masang gitu ya. Belum ada yang niupin. gitu. Tapi begitu aku sampai di situ, Udah terpasang. tiupan semua sudah ditiupin, tapi masih berceceran Ya. di itu. Kalau setan atau apa tuh memang kan dia sukanya yang Usil, kecer-kecer berantakan. kayak gitu. Iya. Siapa nih yang Yang apa niup-niup. yang niup-niup? Terima kasih ya, aku sudah dibantu. Aku bilang gitu. Ngomong aja aku, makasih ya, aku udah dibantu. Siapa ya? Aku gitu. Srut gitu kayak angin Datang ya. angin datang gitu. Ada berapa anak-anak kecil gitu. Asik ya. Anak-anak kecil, tapi nggak ada mukanya ya. Nggak jadi asik. Kan anak kecil kan polos ya. Polos. Nggak ada muka. Iya. Muka rata. Jadi secara ilmiah, secara sains itu kayak yang tadi ceritain sama Cigo ya. Ketika makhluk itu bisa ngangkat benda, itu secara teknis dalam fisika dan kimia kuantum itu memang bisa dilakukan. Tapi syaratnya kemampuan untuk Dia harus memindahkan punya energi besar. partikel ini harus butuh gede energi, banget tenaganya. Jadi Ya, yang mengangkat seperti itu dia punya power yang besar. powernya udah gede lah. Kalau yang Iya. kayak gitu, ini walaupun anak kecil dia powernya besar karena dia bisa niup beberapa balon. Jadi itu kan Yang balonnya kan bisa udah melakukan beda bisa. alam ya. Dia bisa Bisa. menyentuh Di dalam. partikel-partikel kita sama Yang di seperti Tapi Iya. dia punya power yang besar. sama Kalau seperti nggak kita nih ya, saya sama Jeng Nimu ini bisa masuk nembus ke ke sana. alam mereka bisa lihat kita juga sama. Nggak gitu konsepnya. Jadi makanya wajar ya. kenapa ada yang pakai susuk tapi orangnya mau, yang di dalam nggak mau. Kita nego sama yang di dalam. Oh, diudilan dulu ya sama yang di Iya, sini ya. nego. Nego, karena tujuannya apa kok nggak mau diambil. Ada yang tujuannya memang sudah mengakar banget di situ. Nyarang. Nah itu ngepusnya harus lebih Kenceng lagi. kenceng lagi. Aku Biar mau keluar ya. biar dia bisa keluar lagi. Biar dia bisa keluar. Aku pernah seperti ngambil itu kayak ya nggak tahu ya apa kasat mata kalau orang nggak bisa ngelihat ya. Aku tidak pakai tangan kanan karena tangan kanan buat makan ya. Jadi pakai tangan kiri. Itu 2 jari gini bisa masuk ke sini di antara Ke tengah ulu itu. hati. Masuk ini Ambil. tak cungkil ki. Aku tuh setengah goyah karena orangnya udah teriak-teriak kesakitan, tapi itu kan harus diambil kan. Harus Cuma dilepas ya. harus dilepas, harus dilepas karena orang itu sudah koma, sudah dalam kondisi koma gitu. Tapi di ICU lama, terus akhirnya manggil aku supaya dibersihkan. Iya, dilepasin Jadi kalau semua ya. ketika kita mau menghadap Tuhan kan harus bersih. Iya. Ya. Jadi aku seperti betul-betul merogoh dadanya dia, terus nyongkel gini Iya. keluar. Diambil ya. Sudah, jadi Udah. ketika sore itu aku ambil, habis asar aku ambil, malamnya jam 7 nggak ada. itu apa itu bendanya? Berlian. Bendanya apa ya? Kayak lo sangkurnya keris. Oh, wadahnya keris. Oh, Jadi itu warongko ketinggalan. gitu ya. Warongkonya keris. Sangkurnya Ada 2 biji. keris. Ada berapa? 1. 1 Seberapa gede? segini. Waduh, lumayan. Gede banget tuh. Gede ya. Jadi si orang ini, si om-om ini, dia suka banget Koleksi. bukan koleksi, dia suka berendam.
di apa Telaga. pantai, Sungai, apa, di sungai, aliran-aliran. ya. Untuk cari ilmu, Kekebalan. padahal cari ilmu yang kalau mau pintar ya gampang, SMA 1, SMA 3. Iya. Ngapain? Sekarang gratis juga sekolah ya. Nah, makanya Kuliah udah inklusif udah lagi ya. kayak gitu MBG jalan. Iya. Iya, enak lagi walaupun sedikit ada yang keracunan. Kalau biar nyambi kerja PKBM Sogan boleh lah. Iya, iklan dikit. Itu anu ya, tujuan akhirmu begitu tak panggilin kamu berapa pasukan. Ayo. Ikut sekolah di Ayo. situ. Kelas malam. Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak. Di Selamaran itu udah ngeri tuh kemarin tuh. Itu ya rusun itu harus dibersihkan loh, Bos. Iya, emang. Aku pernah punya Kasihan loh anak-anak pengalaman itu. sama kayak Jeng Nemo itu. bener Jang. Kemarin ya ada yang sampai kesurupan. Nah, Bukan itu, anak-anaknya, tapi warga rusun. Sekitar. Iya, Warga itu rusun. Oh, tuh warga rusunnya. yang ini PAUD terus di sini ada Sebelahnya. aliran air Ah, kok ah. itu aliran Ya, air ya. Kotor ya? PAM itu kan kotor banget. Ah, betul. Sedangkan air itu adalah buat kehidupan kita. Yap. Ini kondisi ini nggak boleh kotor. Itu harus Itu- bersih. Itu makanya kan kita mau rencana untuk bersih-bersih yang di belakang itu kan. Di belakang sama depan. Itu mau kita bersihin supaya ya pokoknya ya kalau misalkan yang gak IPF sih oke lah kita bisa sedikit bisa magerin lah. Tapi paling tidak kan Mikroba patogen capek harus juga hilang. kalau mager terus. Nggak bisa kok. Iya. Bisa. Satu kali. Iya. Kamu mau pakai media air aja. Ya, udah. Aku bawa air tuh. Kemarin Disiram-siram aku ya. main ke itu. Kemana? Tenang, saya manajernya. Kemana? Nanti ada Kamu broker, kamu. pendaftaran ke saya, jangan lupa. Astagfirullah, kamu Karena kan aku ambil air itu buat Mager-mager. media ngambil ngambil ini susu juga. Kamu pakai air itu ya. Heeh. aku ada susunya loh, Jeng. Sok piro? Susu Siti, ketahuan rambutnya. Ora nek sithik ora iso. Saya paling ora ya. Iya. Aku enggak lah, enggak pasang susu lah sih. Kamu tuh. Jeng, aku punya pengalaman sama kayak Jeng Nimo itu. Waktu itu ada yang udah pernah tak ceritain sesi sebelumnya ya. Saya sedikit mengulang. Si Mas D itu kan kulitnya bersisik kayak ular. Itu karena ketemper bahasanya. Itu tadi siang aku ketemu sama orangnya. Pas biasa Kamis Wage kan pada takziah kubur gitu kan, kunjungan keluarga gitu. Tadi ketemu orangnya, Mas kapan-kapan ngobrol gitu kan. Ya itu aku jadi ingat orangnya itu tadinya tuh kurus, kering kayak gitu, terus kalau lihat orang tuh ketakutan, terus kayak takut cahaya kayak gitu. Pokoknya definisi bener-bener ketempelan. Jadi jiwanya itu udah main kemana-mana, yang di dalam tubuhnya itu Bukan dia. sampai nggak kenal siapapun. Terus ketika ada ibuku datang ke situ langsung teriak-teriak gitu kan. Begitu ada aku datang ke situ udah ketakutan nggak jelas. Ya udah kita tarikin aja. Kalau aku sih nggak bersinggungan dengan material ya, kayak berlian apa Benda-benda enggak sih. gitu, Aku waktu itu kebetulan aja nggak sengaja orang itu minta tolong seputar itu makhluk. Nah, udah singkat cerita udah tak selesaiin, sisiknya udah hilang, udah mulai pulih. Terus dia jujur, dia ternyata pernah ngambil duren di satu tempat milik bukan milik dinas. Ada kebun dinas di Karanganyar sana kan, itu diambil. Dimakan Ternyata tuh, iya. pada zaman kunonya itu dulu tuh kebun punya menir dijagain. Gitu, makhluknya itu tak ajak negosiasi, tak ganti pakai kelapa. Udah akhirnya nggak ganggu. Dipindahin. Tak cek lagi ke rumahnya, ternyata rumahnya separuh ruang tamunya itu masih masuk wilayah pasar goib. Ada hantu di sana banyak banget tiap jam 10 Pernah malam. nggak lihat pasar goib? Belum. Aku di Enggak. Gunung Prau. Ada ya. Gunung Prau iya, Lawu ada. Kan dulunya kan seneng naik gunung. Itu ada transaksi berarti kalau di situ tuh. Ada. Ada dong. Ada. Namanya Loh, juga pasar. bajunya baju. Jangan diceritain. Jangan diceritain. Ada. Biarin aja cerita. Pasar hantu. Ya biarin aja belum cerita. pernah. Wonotunggal itu ada tuh Wonotunggal. Mana? Daerah Medono. Nggak ada. Nggak ada. Itu adanya Pasar Tiban. Nggak ada pasar tiban itu. Selim. Malam Selasa itu. Kalau pengen lihat pasar hantu, pasar goib kayak apa, itu banyak sekali. Iya, betul. Satu, Banyuwangi. Banyuwangi itu kan banyak sekali itu destinasi yang hutan. Apa itu ada beberapa titik ya, tapi tidak itu ya, pasti ada wetonan di situ. Ya ada wetonan mungkin apa. Yang jelas aku tahu itu di Gunung Prau karena aku pernah naik.
terus di pos keempat di Gunung Lawu gitu. Itu aku dulu pernah naik ke Lawu, beberapa teman aku kesasar. Aku pernah kesasar dengan 4 orang temanku. Karena kita ngelihat kabutnya tebel kan. Ya. Nah, sebetulnya kesasar iki nyemeh banget. Nyemeh itu sebetulnya kita harusnya beloknya ke kiri, ini aku lurus. Jadi persimpangannya tuh nyaris nggak terlihat. Samar-samar ya. Nggak terlihat. Memang sama enggak seperti itu. Kenapa? Kayak terkena ayat memang. Oh enggak, Beda. beda. Jadi loh, ini bukan tempat yang kita lalui ini. Nah, yang ketiga ini panik. Aku bilang, kalau kita melihat seperti ini nggak boleh panik. Kita nggak boleh panik. Kita tetap fokus. Kamu berdoa, aku juga berdoa. Setelah 1 jam perjalanan, ketemulah aku sama kucing hitam. Kucing cemani ya. Kucing hitam lah. Kucing hitam sih. Iya. Dan biasanya pendaki-pendaki itu dapat petunjuknya 1 kucing, 2 burung, tapi bukan burung yang di atas. Burung itu dia Yang di ada di bawah. tanah, di tanah itu. Sebagai petunjuk jalan kalau kita responnya tahu ya. Nah, si kucing itu terus bentar, kita ngikut kucing ini. Aku begitu, kita ngikut. Jadi dia Diarahin jadi ya. dia jalan, kucing itu nengok. Ini orang ngikutin nggak? Ngintilin nggak gitu ya? Ini ngikutin nggak gitu. Aku ikut terus. Tolong ya Mbah, aku diantar pulang. Ditunjukin bilang jalannya gitu ya. Tolong ya Mbah, aku diantar pulang. Begitu 1,5 jam kita jalan, kita dapat pos di mana kita kenal. Iya. Sampai iya. di situ aku bilang Hilang matur gitu. nuwun nggih Mbah. Saya sudah tahu nih jalan saya gitu. Terus dia ninggalin kita. Iya, sama burung ya. Tapi gini Dari tadi Jangan Nemo. Loh, kalau masalah seperti itu ya pasti sliweran pasti ada. Ya. Cuma dia mengganggu atau tidak, dia risih sama kita atau tidak, itu ya biasa. Tapi biasanya gimana sih wujudnya pasar Ya kayak pasar zaman dulu ya. Ya ada penjual, ada pembeli secara gitu ya. gini, bentuknya pasar, tapi aktivitasnya antara material bangunan dengan makhluknya yang beraktivitas itu lebih padat makhluknya. Terus Daripada barang-barang yang barang-barang. didagangkan, Ya. ini catatan ya, barang-barang yang didagangkan itu adalah perkara-perkara hasil pekerjaan mereka. Iya, Apa? betul. Kayak apa? Contohnya. Maaf nih, misalkan Mata. bola mata, ginjal, Iya. kepala. Ya kan mereka Lah kan bekerja. Dia itu. Transaksikan itu dimakan di sana buat makanan. Iya. Pasar kuliner ya. Iya. Macam-macam, ada tulang belulang juga. Ya kuliner Tulang lah. belulang. Terus ada itu. Terus ya, pakaiannya darah gagak itu juga ya. Mm-mm. Darah Pakaiannya Darah. apa? Darah Pakaian-pakaian kuno kayak gitu. Dari kulit manusia juga ada. Salah satunya kayak bilang ya. yang kayak dari Gagak bawang. kulit gitu. Dari bawang. Manusia Kan bawang kan juga transaksional kan juga itu kan. Jualnya di situ juga. di pasar gaib itu. Iya. Ini ada pengakuan dari Bu Titik, Bu katanya Titik, di belakang rumahnya itu ada sungai dan di sungai itu ada pasar gaib di gaibnya. daerah Pesindon ya. Pesindon. Nah, itu pasti di weton-weton tertentu. Oh, keluarnya nggak selalu setiap. Enggak. Ya. Oh, berarti selepanan ya, berarti ya. Iya, Ya, di kayaknya weton-weton di tertentu. hari Selasa deh. Selasa Kliwon. Nah, dan itu juga tidak selalu Selasa Kliwon. Kalau dia punya Selasa Kliwon, tidak setiap bulan. Tuh. Kadang Selasa Kliwon berikutnya. Iya. Oke. Jadi kalau malam-malam rutinan itu yang di situ cuman kayak pasar krempeng dikit-dikit Krempeng. aja. Pasar krempeng kayak sekitar 10 menit, 15 menit, ntar Cuma riung, bentar aja ya. riung, nanti hilang. Tapi kalau pada malam tertentu sampai ada bunyi wayangan semalam suntuk, kadang begitu Oh, pas full ya, tanggapan full. iya. Pada momen-momen Itu tertentu. waktu aku Expo. nginep di hotel yang depan kantor PKK, itu kan ada situ, hotel iya, yang iya. depannya kantor PKK di Semarang. Tempat wisata itu loh yang anak-anak Apa sih? TK yang jatuh itu apa ya? Oh iya, Apa itu. Wonderia. Wonderia. Oh, kan itu serem. Seberangnya kan ada hotel, Hotel, tuh. ya, Kita ya, kan ya, tidur ya. di situ karena kita pameran toh. Nginep di situ. Nginep di situ. Aku satu kamar sendiri kan. Kan semuanya laki-laki. Aku sendiri. Jam 2, setengah 3 tuh aku denger rame banget. Jadi ramenya kayak pasar.
Masa jam 2:30 Kok ada orangnya kayak ini? gini dan namanya beda. Nah ketika aku balik badan aku nggak bisa. Berat. Terus aku gini, kakiku dipegangi satu, kakiku dipegangi. Ketika aku ngelirik yang megangi aku tuh nenek-nenek pakai baju hitam terus pakai kayak penyihir tuh loh, pakai topinya topi yang ngerucut lancip. gini. Heeh. Oh, hantu Eropa nih. Dari jam 2 sampai adzan subuh baru lepas tuh Oke. kakiku. Lama Aku inget ya. di Semarang di 3 jam. waktu aku Itu. nongkrong di UNES ya. Oh, kamu pernah nongkrong di situ? Nongkrong di sana. Cuma nongkrong? Mulung, Anak mulung. nongkrong. Nongkrong, anong. Oh, Iya. habis mulung Ya, nongkrong. mulung. Sambil itu Capek, jualan capek. gelas aqua. Oh iya iya. Aku pernah mulung di UNES. Nah, di sana tuh aku ngontrak gitu kan sama teman-temanku. Itu kalau setiap malam itu kan teman-teman pada pergi-pergi, aku jaga kosan sendirian kan. Satu rumah kan berlima gitu kan. Yang lain pada pergi, aku suruh jagain komputer gitu. Nah, yang rumah waktu itu pernah aku ceritain yang lampunya putus terus itu. Kalau setiap jam 10 sampai jam 2 itu Ya. di kayak yang di kamar mandinya Jenimu itu sih tadi kan. Kan rumahnya kan nggak pakai Iya. plafon. Iya, Nah, iya, itu iya. di atas kamar itu ada yang uncang-uncang gitu dengan matanya yang bulat hitam gitu, cewek. Ngeliatin aku terus, ya biarin aja. Makanya aku males banget kalau nemu kamar mandi terus ininya tuh nggak sampai pol ya, bisa separuh ngelongok gitu, gitu. gitu. Kadang-kadang cuma gini Iya. aja. Iya, Rest area gitu kan kadang begitu. nangkring. Iya. Lah ini sepanjang malam aku tidur ditemenin aku. Pasti kalau aku bilang ngapain kamu di atas, sini aja sebelahku tidur bareng. Ya di sebelahku. Kadang-kadang dia ngajak temennya buntelan panjang gitu kan. Pocong. Iya. Bilang aja pocong. Guling. Ya dingin sih kadang-kadang punggungku kayak dingin, biarin aja lah. Paling masih mau. Emang dingin ya? Berasa ada mereka dingin. Muridku itu pernah lihat itu. Pocong. Apa tuh? Enggak. Kuntilanak. Biar cerita dulu lah. Kan aku nebak. Terus. Jadi pas lagi itu duduk melingkar itulah biasa ya. Anak-anak Setelah PK ya? berdoa, dia itu teriak. Lah kenapa? Di pintu. Oh, gitu ternyata anak itu bisa lihat sih. Dia yaitu ada yang duduk di pintu. Kan pintu buka ya, Gaung itu di ya, atasnya. di atasnya. Nangkring. Sampai jerit semua gitu. Dia Iya. apa indigo gitu. Iya. Nggak Sering dia. selamanya yang tahu itu indigo. Oh gitu ya. Cuma sekilas pas saat itu aja mungkin bisa ya. Dilalah pas frekuensinya nyaut Sama Maka itu. kalau kayak gitu kayak anakku perempuan tuh bisa ngelihat. Tapi tak tanyain, mau kamu perdalam atau tidak? Tak tanyain. Kalau mau diperdalam, Sekali belajar. Nah, untuk buat nolong orang loh, yang pasti nolong orang loh, bukan buat diri sendiri. Nggak mau mah. Seminggu yang lalu guru Bentar dong, biar Bentar, cerita dulu. iya ini sama ceritanya sama nih. Seminggu yang lalu gurunya anakku kan masih kelas 1 SD. Oh iya. Itu bilang sama istriku lagi ngejemput kan. Heeh. Bu, kenapa? Emang si Putri bisa lihat hantu ya? Emang kenapa? Gurunya nanya gitu. Iya. Ah. Aku baru sempat ngomong sekarang, padahal udah lama kejadiannya. Masa Putri bilang sama aku, Bu guru di kolong meja ibu ada anak kecil 2 itu kayak gitu. Buset. Itu gurunya langsung Iya, sok, ketakutan. Terus kasihan dong gurunya. lah anakku kan polos. Emang Putri itu ya bisa lihat ya? Iya Bu, itu keturunan dari bapaknya gitu katanya. Malah tambah takut lagi gurunya. Dan emang itu sekolahan situ tuh dulu itu memang itu Langsung diangkat jadi ketua komite loh. Kamu ketua komite ya? Udara. Callback terus. Dan aku ya dengan santainya biasa aja karena memang si Putri ini dari kecil waktu bayi belum bisa ngomong aja sering nunjukin sama aku. Ya, aku juga lihat itu. Aku udah tahu kalau anakku bakal kayak gitu. Dan bagi orang tua yang anaknya mungkin dianggap indigo kayak gitu ya, itu jangan langsung memvonis Ngejudge. anakku gila, anakku abnormal. Jangan, karena pada orang umum itu memang bisa terjadi dan pada frekuensi tertentu itu bisa kejadian nggak sengaja. Iya. Tapi mereka itu hanya sekedar kebetulan karena memang Saat itu aja ya. apa yang namanya anak kecil lah ya. Nah itu beda Oh, lagi kalau itu indigo bawaan. mungkin Jadi ya. biarin dilatih aja, Bu.
Ya kalau kayak gitu. anaknya mau, kalau enggak, kalau dipaksain dong. fisiknya dia enggak kuat, Kasihan. hati-hati loh. Kamu tahu nggak orang yang suka naik sepeda yang gitaris itu loh, siapa sih? Oh, Iwan Sebeh. Hah? Rutin. Bukan Iwan Sebeh. Iya. Hmm. Dia dulu kan main, itu kan kakaknya temanku. Heeh. Oh, temannya Pak Dirham. Iya. Iwan Sebeh. Iya, temannya yang Itu dia gondrong itu. juga ngilmu toh istilahnya enggak kuat. Iya, dia Oh, Bang Iwan, lu ilmu Bang Iwan. Bukan Ilmu Iwan dia. Sebeh, Iwan Sebeh tahu nggak sih? Iya. Yang naik Gitaris sepeda. itu. Iya. Iya. Temannya Pak Dirham kan? Iya. Iya, iya. Iya. Heeh. Iya. Itu dia ngilmu. Awalnya nggak gitu. Kuat. Iya, Oh. itu kakaknya temanku itu. Oke. Kadang main ke sini kan? Iya. Ya kan dia kan Dari sekarang Pak udah agak kurang Jadi ini kan. kalau fisiknya, pikirannya dia nggak kuat, terus dia belajar sendiri tanpa arahan. Nggak ada pendamping ya? Iya, nggak ada pendamping, repot, bahaya. Bahaya. Iya sih ya. Bahaya banget. Efeknya bisa seperti itu. Ya, jadi itu kan tergantung apa ya, pelatih ya. Maksudnya mau usia muda, Si mau mentornya usia apa udah lanjut dewasa itu kalau memang tidak ada pengarah atau tidak ada Nggak ada tim yang ahli, ngarahin, itu bisa shock repot. sendiri karena Bisa kan shock kadang-kadang sendiri. terkejut lihat sesuatu, nggak ada yang bisa Kadang menerjemahkan. Iya, betul. Terus nanti kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita teriak-teriak sendiri, orang yang nggak ngerti taunya emang kita gila. Nah, iya, Heeh. Karena tidak semua orang kan bisa melihat, Betul. tidak semua orang bisa Ngerti. mengerti dan memahami kita. Lah, Maka anakku. kita yang harus belajar mengendalikan diri, atau kita yang harus sebisa mungkin menghindari. Karena nggak semua orang berpikiran sama kayak aku, kayak hantu nggak tahu mamanya ya. Aku tahu pun aku tidak akan ngomong kayak tadi. Nggak langsung, Gimana iya. aku nggak mau ngomong. Iya. Iya. Nanti japri aja ya. Manajer. 1 jam 5.000. Murah banget ya. 1 jam 5.000. Ya wes, 2.500. Biasanya aku sewa. Malah murah. Salah aku. Nih, ada yang nanya lagi nih dari Mas Adi. Dari Mas Adi di Kulo. Di Kulo Karanganyar. Izin bertanya, Wah, Oke. Iblis, setan, hantu, belis, demit, memedi, genderuwo, satu kesatuan apa Ini mau naik beda kawang, kasta? saja Itu kayak pertanyaan. taksonomi ya namanya. Taksonomi itu Taksonomi apa? perbedaan varietas gen Iya. sama family gitu aja sebenarnya. Mereka satu sebutannya aja ya. satu familia namanya dedemitan gitu ya. Ya. Tapi mereka punya spesies yang berbeda-beda. Masing-masing ya. Itu ada format genetiknya sendiri-sendiri. Ya. Ada format genetik yang mereka bisa menarik partikel-partikel di alam untuk dihologramkan membentuk fisiknya. Oke. Ada yang mereka tidak bisa membentuk hologram itu, ada yang mereka cuma jadi gelembung-gelembung energi aja. Asap Putih-putih gitu ya. gitu loh, Asap asap gitu. gitu macam-macam. Ada yang sih. lucu, asapnya selembar doang kayak papan tulis gitu. Ada modelnya. Ada yang hitam cuma set gitu. Sekilas. Ada. Sekelapkan. Apa? Lagi apa? Bisa Oke. jadi. Pakai mikrofon nggak? Aku nggak dengar soalnya. Aku nggak dengar kalau kamu. Kalau kamu ngomong ketutupan nggak aku dengar. agak budak. Ya berarti kalau Nah, itu dengar. saya kan udah tak ceritain ya waktu itu sering ngelihat bayangan kadang itu, tapi itu kan ada tandanya ya, udah tak ceritain ya Mbak ya. Gitu loh Ci, maksudnya saya pernah lihat oh kayak ada sel-kebat, ada orang di situ gitu loh. Tapi ya karena saya nggak tahu ya itu ya udah itu biasa gitu. Apa mungkin itu saya melihat gitu loh. Ya Bisa anggap saja juga. enggak gitu, selesai. Bisa juga karena mereka hanya nampak sebentar sekilas Iya. aja. Heeh. Dan itu hanya pada frekuensi pembiasan cahaya tertentu. Jadi biasanya di ujung mata, di ekor mata. Nah. Kalau di tidak cahaya tanpa langsung. terbiaskan Itu itu malah nggak nampak. Face to face gitu kan Enggak. nggak semua orang juga bisa face to face, tawar menawar ya, maksudnya kayak rumah ada yang menghuni terus tak suruh pindah, dia masih nawar, aku di pohon belimbing itu aja deh, aku di pohon depan ini minta aja yang deh dekat-dekat situ, gitu, gitu ya. aku jangan dipindah jauh deh, aku nggak bisa pindah jauh. Kalau aku tidak ada tawar menawar, Langsung. karena kita putus tidak sendiri. boleh tawar menawar dengan begitu. Betul. Oh, Jadi oke. harus beli putus. Jadi kamu pergi, kamu harus nurut aku mau tak pindah mana.
Jadi kita tidak boleh ya wes tak pindah blimbing, nggak boleh kita begitu. Karena kita punya kuasa, kita manusia tuh punya kuasa, lebih berkuasa, pride kita tinggi. Jadi kita harus tegas dengan hal-hal begitu. Tidak ada kata lain. Keluar, pergi. Ya aku mau ditaruh mana, terserah aku. Iya, harus begitu. Tapi aku pernah punya pengalaman terburuk, Jeng. Pengalaman terburuk aku itu ketika aku harus negosiasi memindahkan pasar setan yang mana rumah itu dibangun belakangan. Pasarnya udah ada di situ, berabad-abad lamanya, Terus udah ada di situ. Gedung rumah. Ditambah yang punya rumah nggak kenal mereka, terus kadang suka bilang yang kasar-kasar. Klien saya itu ibaratkan kata yang mana orang nih, yang punya salah. pasar apa yang punya rumah. Yang Jadi ketika kita jadi pengacara, kita kan harus lihat posisi klien kita. Klien kita ini yang di posisi salah apa benar. Nah, posisi klien saya itu salah karena sering ngata-ngatain misuh-misuh, tanda kutip anjing, babi, monyet dan lain sebagainya. Siapa? Ke siapa aja di situ, nggak ada orang pun dia ngata-ngatain. Malam-malam dia ngata-ngatain. Dia seolah-olah kan ngelemparin itu ke makhluk itu, mereka yang ada di situ ya. Abis itu dia kan kesambet macem-macem. Terus aku jadi pikiran, ini aku harus ada negosiasi. Kekalahanku adalah aku harus bisa menebus, melepaskan orang ini. Aku harus ada deal-dealan. Oke, kita cari ayam putih, potong, ambil darahnya, taruh di salah satu lapak pasar itu. Tak ambil, tak ganti. Ini udah saya substitusi ya, sudah saya ganti orangnya. Jangan kamu tumbalkan dia, balikin dia sama aku. Ini sudah ada gantinya apa? Ayam. Gantinya. Kita kayak orang narapidana, terus kita harus bayar tebusan untuk lolosin dia. Itu pengalaman terburuk saya. Sebelumnya saya nggak pernah yang namanya negosiasi bayar. Saya harus ngebebasin dia dengan itu. Ngebebasin kayak gitu tuh kadang kalau aku kalau nggak kuat tuh sampai mimisan loh. Korban diri kita. Nyerang Karena, kita ya. Iya, karena kita kalau habis namanya pelayanan ya, kalau aku ya pelayanan untuk ngelepas begitu, itu habis itu tubuhku tuh capek. Was kayak terkuras energinya. Iya, karena energi dalam kan terkuras. Ikut. Bisa 2 hari tuh aku pemulihannya. Tidur toh. Saya kalau cuma makan minum vitamin full, ya. full. Aku cuma begitu. Jadi kalau aku sudah begitu nggak ada yang bisa ganggu. Nggak ada yang boleh ganggu. Kayak suamiku, aku mau kemana? Terus pulang dari situ dia udah tahu apa yang aku butuhin. Dia udah tahu. Udah nyiapin. Udah nyiapin. Jadi Beb, aku nggak kuat Beb, ya udah tidur aja. Sama kayak istriku, Bu, aku habis project. Aku bilang kan project kan. Aku habis pelayanan. Aku habis project. Ini industri 1 minggu. Kan 1 minggu nge-project kan. Nanti ya. selesai, aku mau istirahat 3 hari ya, jangan diganggu. Percuma kamu mau ganggu ke aku kayak apa, nggak bakal bisa. Oke, istriku udah paham. Nah, kejadian yang lucu lagi, anakku ini kan ngerti apapun yang aku alami kayak gitu. Biasanya yang mana, yang cowok? Yang cewek. Oh, yang cewek. Biasanya aku pulang bawa apa-apa gitu kan. Ayah itu di belakang ayah ada apa? Alah, itu nggak bakal ikut masuk gitu. Ya tapi masih ngeliatin di sini terus, udah biarin itu. Terus kemudian suatu saat anakku itu sok pede lihat mereka tuh tenang aja. Biasa aja ya. Ya, aku mau ke rumah depan, rumahnya Bude. Iya, berani dong. Mati lampu loh ini. Iya, nggak apa-apa. Mati lampu, dia jalan sendiri. Jaraknya kan sekitar 25 meter gitu kan. Yakin jalan sendiri. Pas sudah sampai depan, wah, balik nangis. Kenapa? Katanya berani. Ada hantu. Bawaan. Padahal udah lihat gitu, tapi dia sok pede. Dari dekat takut ya, Pas kaget ya. diberani-beraniin, buah balik lagi ke ayahnya. Sering gitu. Belum sampai ke rumah budenya tuh ya. Belum, lihat pocong juga. Wah, ada pocong. Tak samperin, mana pocongnya? Samperin bareng. Itu. Lihat nih ayah mukul pocongnya. Udah pergi belum? Iya. Takut kan sama ayah? Iya. Tapi kamu sendiri takut? Enggak. Gimana? Enggak, ini udah enggak. Aku udah siap-siap. Pocong itu nggak bisa ngeludahin. Mereka tuh cuma bisa melototin doang. Katanya kan ada cerita ya, kalau diludahin busuk lah ini. Alah. Bohong itu mah. Itu membangun mitos aja biar orang tuh ketakutan. Orang seperti aku itu mudah percaya. Pocong bisanya apa, Mbah? Nggak bisa ngapa-ngapain, orang diikat Lompat kok. ya. Lompat sama terbang. Oh, bisa terbang. Sama bobok di samping orang. Udah gitu nakut-nakutin doang. Cuman ini aja ya. Oh. Kamu Jadi khawatir kita banget? Gini loh. Enggak. Jadi kita tuh jadi manusia itu, kita itu punya harga diri atau martabat kita itu lebih tinggi dari itu. Dari mereka ya. Maka ketika itu ada bisa
kita abaikan karena kita tahu Ada bahwa telepon nih. martabat kita, Oh, harga diangkat diri dulu kita teleponnya. Oke. lebih tinggi Kita daripada angkat dulu itu. ya. Jadi abaikan itu. Gitu. Oke. Kamu ini dong, bantuin dong. Dari dulu. Iya dong. Ada yang gabung nih. Halo, selamat malam. Masuk. Malam Mas Oki, Mas Rizky. Eksternalnya. Iya, Mama Sasha. Oh, Mas Syasya. Siapa aja Mas? Ada banyak Mama Sasha di sini. Ada Jeng Nemo, Ya, tadi ada aku dengar dia Cikgu. ada ya. Mbak Dono, ada Cikgu, ada Bu Sylvia, ada Dinayanti juga. Rame ya. Ramai banget ini mereka lagi pada mau curhat. Lagi mau arisan. Lagi mau arisan. Gimana Mama Sasha? Lagi mau arisan. Kenapa? Saya mau tanya sama Oh, sama Mbak Dono, boleh silakan. Apa nih? Itu yang belakang rumah saya itu Mbak Dono. Mbak Dono belakang rumahnya. Yang belakang rumahnya Mama Mama Sasa. Sasa. Oh ya. Iya yang di Itu kan pasar juga belakang tuh. Itu kemarin katanya ya biasa berulah lagi. Berulang lagi nih. Berulah lagi. Iya mukul pintu gitu kan. Oh, mukul-mukul pintu Mbak. Pintunya rumah Mama Sasa. Enggak, rumah belakang saya. Mbak Dono udah tahu. Oh, udah lihat ke lokasinya ya. Iya. Terus Hmm. saya mau tanya satu lagi ya. Apa? Hantu itu tidur nggak sih? Hantu tidur enggak? Hantu. Nanti tak jawab. Oke. Oke. Apalagi? Udah gitu aja Mas. Oke, siap. Oke, siap. Oke. Saya mohon dengerin jawabannya sambil Asik. Sambil tiduran ya. Sambil tiduran. ngantuk saya Mas. Iya. Tapi belum mau tidur sih. Rebahan aja rebahan. Oke, makasih ya Ma ya. Saya, Hantunya kasih CTF. biar tidur ya. Aku aku pernah ke rumahnya Mama Sasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Sasa ya. Ya, tadi pertanyaan pertama apa Bang? Diulangin Bang, Yang yang pakai headset. rumah yang ini rumahnya Rumahnya- Mas yang di belakang rumah Belakang rumah itu berulah lagi. Berulah lagi. yang gedor-gedor ini. Berulah Oh, lagi. itu karena dia gabut aja sebenarnya. Terus Kenapa kok bisa gabut? Enggak. Hantu kok masa gabut? Ya ada yang Oh gitu ya? Iseng ya. enggak, dulunya kan di situ ada yang sering kasih makan. Berhubung nggak ada yang ngasih makan lagi, namanya pemabuk ya, marah-marah dia, bikin kekacauan. nggak usah kan itu kalau dipelihara kan dikasih makan juga. Itu ada yang sering ke situ, Jeng. Ada yang sering ke situ, orang-orang rumah itu ya? ritual, orang-orang ritual itu masuk ke apa namanya kawasan kotak apa gitu namanya, aku lupa ya. Sekotak apa-apa. Kandang kayak kandang. Ah, wis lah, kuy lah. Kayak Buat kandang kambing. ritual. Bukan, sebenarnya bukan buat ritual. Jadi gini, orang-orang di luar, para orang-orang pencari spot hantu itu mulut ke mulut di kalangan tertutup itu bocor informasinya kalau di situ tuh sarang hantu. Terus Sering disamperin akhirnya. masyarakat situ kan tidak menghendaki adanya panembahan di situ. Nah, tapi itu ada orang-orang yang suka ke situ bawa sesaji, bawa macam-macam gitu kan, yang memang Kotak manggis. Kotak yaitu manggis. kotak manggis itu yang memang sengaja dipersembahkan Untuk? si para pelaku itu kepada dedemit situ untuk berkongsi, satu untuk nyari nomor togel, yang kedua untuk semacam kesaktian, yang ketiga untuk upaya pesugihan. Tapi lucunya udah terbukti gagal pesugihan di situ. Masih terus Orangnya masih terus ke situ terus. Karena Penasaran kali ya? penasaran. Bukan, karena orangnya otaknya sesat, malas kerja gitu aja. Itu iya ya. Nah, yang jadi konyolnya itu ketika aktivitas pemberian makan itu berhenti karena merupakan sebuah habit atau perilaku kebiasaan sehari-hari, itu udah nggak ada yang ngasih makan, itu kayak karakternya mirip kayak yang penjaga di apa? Bakarwil itu, gede gitu tapi lebih ganteng yang di Bakarwil itu mah lusuh kayak reggae gitu. Nah, jangan dibayangin, susah. Enggak, udah Ya, ketangkep. terus itu kan lusuh kumel itu marah-marah karena dia kayak di dunia nyata itu kayak pemabuk yang gitulah, ini, nggak ada yang ngasih nggak makan ada yang lagi. Dia kan protes, kasih saya makan, cuekin aja, nggak apa-apa. Mama Sesa nanti dia capek sendiri, dia nggak akan mencapai ke daerah manusia yang sebelah sini karena dahulunya kan udah pernah tak ceritain kan, dahulunya kan udah dikasih batas wilayah bahwa wilayah kamu tuh kotak manggis, udah nggak usah limpas-limpas ke warga. Nah, sama kayak di belakang rumahku kan, jarak 10 meter dari rumahku kan udah tapal batas, ada tabir gaib gitu kan, nggak boleh kesini si makhluk itu. Maka aku malam-malam di situ mas santai aja, kecuali tamu pendatang nih nongkrong gitu kan, sampai anakku lihat sampai giwar-giwar nangis, dan itu nggak pergi lucunya, tak samperin tak pukul baru pergi. Anakku kan giwar-giwar kasihan. Nah, itu di belakang situ ada, dan itu penghuni setempat. Kalau penghuni setempat tuh malah nggak apa-apa sebenarnya, malah ramah. Yang bahaya itu kalau pendatang-pendatang kayak yang datang ke belakang rumahku itu. Selamaran kenapa, Ciko?
yang suka usil itu yang pendatang-pendatang. Mm-mm. Oh, Oh, bukan yang asli situ ya. Iya. Justru yang di situ malah sering Nolongin. nasehatin. Ngasih Kan tahu. suamiku pernah tuh udah dapat banyak Mancing ya. Mancing. jolo. Oh, jolo, Oh, oke. jolo. Jolo, Mas. Jolo. 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 Pakai jaring. Nah, terus Nyener, ada nyener. kakek-kakek Nyener. tuh. Kasih tahu. Mas, wis cukup kuwi. Nggih, Mbah. Niki siap-siap arep wangsul ngoten suamiku. Terus yang satunya itu malah Nggak mau. Heeh. Oke. Malah Nanggung mesti ah. Iya. seakeh kok. Menakan Main korup. Iya, korup iya, gitu, iya. bilang gitu malah. Nah, malah apa yang sudah dapat kasangnya itu hilang malah. Oh, lepas. Tempatnya. Oh, ya ampun, malah nggak dapat apa-apa ya? Iya, Kelly. Oke. Kelly. Kayak bedak ya. Berharap Sabun. Padahal kan itu sudah cukup. Udah dikasih tahu tuh ya sama si kakek ya. namanya manusia tuh begitu. Serakah. Iya. Apa? Udah dapat banyak malah pulang nggak dapat Malah ya nggak kan. apa-apa ya. Nah, itu. Jadi itu mereka itu kadang juga ada yang care sama kita ya, ada yang perhatian Ngingetin. juga. Jadi mereka itu hanya spesies aja yang berbeda, tapi perilaku mah sama aja sama kita. Ya, ada yang baik, ada iya. yang jahat, ada yang nakal, ada yang beriman, itu sama. Dan mereka juga lintas agama juga. Oh, ada ya? Iya, mereka punya keyakinan juga. Jangan pikir mereka itu nggak beragama. Hantu itu beragama, tergantung siapa yang ada di situ. Kalau dia sering dekatnya sama misalkan agama Hindu, nanti dia beragama Hindu juga, ikut ngikut agamanya ibadahnya yang- kayak gitu. Ya itu kalau kayak wilayah di mana Bali. Oh iya iya. Agamanya Hindu juga. Menyesuaikan ya. Berarti sama nggak yang perlu di situ. KTP gitu ya? Ada KTP-nya, jangan bilang nggak perlu. Member. Member. Kan Emang Amin nggak ada KTP-nya? Udah lewat. Oh, udah lewat. Jauh banget itu. Udah enggak Kan lagi. kalau manusia kan butuh KTP supaya bisa Ada bang, identifikasi ada gampang. tapi sistemnya kayak tato gitu mereka. Nemtek ya, nemtek. Bisa diidentifikasi. Biasanya di tangan kiri sini. Kalau Ada enggak di sini. chipnya. Ada chipnya. Oke. Stempel. Ada chipnya. Aku tahu, misalkan, kamu Barcode suruhan gitu santet ya? dari mana? Aku langsung Tinggal cek lihat tangannya aja nih. datanya antara tangan sama sini. Nah Leher. itu aku pernah ngedapetin 3 kali itu pasukannya dari satu daerah di Pekalongan. Aku tanya, kemarin seniormu kesini udah kalah. Sekarang ngapain kamu kesini Ngapain? lagi? Ya, aku Itu udah buntungin. kayak 2 tahun yang lalu tuh aku ngurusi kasus besar itu, kasus korupsi besar. Identitasnya sama yang itu terus kan? Karena dukunnya pakainya itu lagi. Kasus korupsi paling besar Iya. di provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang buka aku. Aku cuma bilang gini. Kalau dia tidak bisa dikasih tahu Baik-baik dikasih ya. tahu secara kita manusia, dia akan dikasih tahu oleh sebuah peristiwa dalam hidupnya. Oh, ada kejadian. Iya. Baru-baru ini 3 orang sudah pakai rompi orange. Aduh. Nah itu aku sudah bilang nih sama 2 orang ini, karena itu bikin kerusuhan terus nih, gitu ya. Sudah diamin aja, soalnya kalau aku tak terusin, yang kena adalah nyawaku, karena hitung-hitungannya sana udah ngerti. Saiki manukku wis mati siji, Serang ya? Pututku itu rajab besi wis mati siji, koi 15 mati. Buat Wah. nangkal itu, kan buat nangkal seperti itu. Terus kucingku mati, Kucing ya. anjingnya sana mati. Kan itu kan benteng-benteng kita Ya, kan itu. pertahanan Buat protek Mereka ya. udah Nah begitu kita perang di udara, udah ngerti nih orang masing-masing kan udah tahu nih. KTP-nya udah sering kelihatan. Udah, oh ini. Terus aku udah, daripada aku mati konyol buat apa ya? Dan aku perempuan sendiri, aku mati konyol, aku turun, tak tutup kan itu, udah tak close. Aku bilang sama 2 orang ini, biarkan mereka akan menerima akibat atas perbuatannya. Terus aku gimana Mbak? Keluar dari tempat itu. Aku bilang gitu. Sudah, jangan ngurusi pekerjaanmu itu, keluar dari tempat itu sebelum kamu nanti kena imbasnya. Begitu keluar, 1,5 tahun kemudian 3 orang yang ngerjain udah pakai rompi orange. Udah jadi ini ya mereka di sana. Tadi Mama Sasa pertanyaan kedua belum dijawab sih. Tanya lagi nih yang hantu Yang ngikutin pertanyaan Mama Sasa. kedua Tidur apa? enggak? Hantu tidur enggak? Hantu bisa- itu ada tidurnya, cuman cara tidur mereka itu Beda. dikredit. Gimana Mas? Maksudnya gimana? Iya, nyicil.
kalau ada gangguan mereka sadar lagi gitu. Oh, secepat itu ya? Wah. Kayak ayam. Ya benar. Tapi jangan lupa loh, kamu dan aku pasti tidurnya juga kredit. Iya. Karena kita setengah hantu. Iya, benar. Oh. Aku Terus tuh tidurnya gitu ya, nggak kredit. cuman Iya, betul. bentar-bentar Iya, bangun, bentar bangun gitu ya. Iya. Jam 4 sampai jam 6 Sampai pules, tidur. sampai pules. Enggak tahu, Nggak tahu. emang kayak Iya, gitu. heeh. Enggak ngerti. Terlalu sering kayak Nggak gitu ngerti. ya. Dipaksain tidur nggak bisa. Tapi tahu-tahu lagi megang apa tiba-tiba Merem. bisa. Ya dikredit, Iya. kita Ntar dikredit. bangun. Makanya aku bilang jangan cuma hantu kita, tidurnya dikredit Oh, iya, tidurnya. iya. Gimana sih? Nanya lagi nih Mama Apa Sasa, tuh? hantu yang biasa ngikutin masih ngikutin nggak Mbah? Hantu yang Itu biasa- bukan hantu, Mama. Itu kodamnya dia, biarin. Oh, Oh iya, apa-apa ya. Kodam Diponegoro Kayak aku boleh lah. sama dia tuh juga diikuti. Ada. Biarin Aku aja. ada. Oh, aman ya. Kamu ada sih. Aku yang ada. ngikutin. Ada. Bapak ibuku ngikutin aku dari kecil. Cuma Iya. nanti ya. Iya, nanti Nanti di darat aja di darat. Iya nanti. Ini ada cerita lagi nih dari Bu Titi Gimana? di Pesindon. Bacain Mas, kenapa nggak Ya itu dibuka? kan bisa lewat situ. Makanya kacamacanya dilepas biar tahu ceritanya. Ya, ini tahu. aku ngontrol kamera. Saya nggak Kan bisa dari- di situ. Nggak bisa Mas, harus di sini. Oke, dimanja banget sih dia. Jelek. Malam ini dia kenapa manja ya? Mentang-mentang banyak 3 bidadari nih. Nggak gitu. Kamu nggak anggap aku bidadari? Kamu kan kepala sekolah. Bendahara. Oh, bendahara. Iya. Oke, nih dari Bu Titi. Selamat malam Mas dan Mbak, aku mau tanya. Kata orang kalau kita punya tulang kuning, orang itu sangat disukai hantu. Soalnya ibuku dari kecil selalu berhubungan dengan hantu. Bukan tulang kuning, tulang wangi. Tulang wangi ya. Iya. Pernah didatangi Nyi Rantam Sari katanya nih, memintanya untuk merawat ibunya, imbalannya akan dipenuhi segala keinginannya. Nah, beliau dulu suka memandikan keris yang bisa terbang. Juga pernah ketemu tetangga di jalan, giliran ibuku sampai rumah ternyata dia baru saja meninggal dan banyak sekali cerita mistis lainnya. Oke, sebelum dijawab kita disclaimer dulu ya. Bahwa pembahasan kita ini bukan pembahasan awam dan tidak bisa dirasionalkan seketika. Jadi kita berbicara bukan dengan ranah logis. Ini levelnya irasional dan paranormal. Jadi para itu tidak. Iya, jadi paranormal. Jadi Parah itu lebih di Orang yang atas. tidak normal. ya. Jadi Di atas tolong normal. jangan bawa ini ke ranah umum karena ini pembahasan secara khusus Beda. ya. Tidak bisa diakuisisi atau digeneralisasi untuk semua kasus. Yap. Jadi pembahasan kita hanya pada kasus-kasus tertentu dan spesial. Nah, tidak bisa satu orang untuk mewakili kasus yang lainnya. Dan pembagian taksonomi kehantuan itu juga perlu dikaji lebih dalam untuk disajikan kepada publik. Jadi jangan mau menganggap satu pembicaraan ini untuk mewakili keseluruhan kasus. Betul. Ya. Ya. Oke, Beda. Jeng silakan Penanganan. dijawab. Ah, beneran lo. Cuman nganter. Cuman Ya nganter. cuma prolog aja. Cuman nganter. Ini Aku ngerti dia itu takut mau jawab itu. bukan soalnya. gitu. Masalahnya ya udahlah pokoknya itulah. Ya, aku Intinya paham. Kamu disclaimer pernah berhubungan dengan hal ini itu. untuk meluruskan bagi orang-orang yang mungkin merasa oh aku Takutnya senasib sama gitu dia tapi kok terus nanti dijadi bahan cerita Padahal terus kan kita jadi beda-beda. pembenaran. Enggak, bukan. Jadi tolong satu kasus jangan dijadikan Sama. jadi sama untuk yang lainnya. Oke. Betul. Oke, Jeng, dijawab Jeng. Pinteran. Jadi lo. gini, Hah? dalam kasus-kasus yang kita punya, bakat terpendam yang kita punya, itu sebetulnya juga sebisa mungkin tidak terekspos ya. Ya. Karena gini, kenapa tidak boleh terekspos? Karena tidak semua orang, mungkin kalau dalam 100 orang mungkin hanya 3 Perbandingannya gitu ya. hanya 3 orang yang betul memahami atau 4 orang yang memahami. Hmm. Nah, ketika kita punya bakat seperti itu, kita pasti mendalami kenapa ini terjadi dalam diri kita. Kenapa? Gitu kita pasti bertanya, kenapa kita diberi keistimewaan? Maksud Tuhan apa nih? Kita pengen Kayak tahu gitu ya. Aku juga pengen tahu kenapa sih maksud Tuhan. Nah, karena kebetulan aku ada pembimbingnya, eyangku sendiri, terus ada bapak rohaniku juga yang membimbing. Kenapa sih? Itu karena salah satunya adalah ditunjuk untuk dapat membantu, ya. Yang lainnya. Membantu loh ini ya, dalam tanda kutip membantu. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan komersil, ya. Bukan untuk
cari duit kasarannya gitu. Kalau kita cari duit itu malah tidak akan terjadi Manfaat gitu ya enggak? Jadi tidak menjadikan itu manfaat buat kita gitu. Maka kalau ada balung wangi, tulang wangi, tulang kita wangi. diantaranya itu. Satu, kenapa itu terjadi? Karena weton. Apa biasanya? Karena weton. Aku sama dia pasti sama. Aku sama ini sama. Itu satu jalur. Jadi ini kita punya jalur. Jadi kenapa kok aku mendadak cocok sih sama Han? Cocok, bisa klik gitu ya. Karena kita punya jalur weton yang sama. Dia belum tahu sesama orang alien bisa ketemu bentrok selamanya tuh ada juga. Iya, yang selek tuh ada. Ya kayak aku sama kamu ya. Terus tapi di situ pasti ada pendingin, ada AC-nya. Ya. Pasti ada AC-nya. Ya itu gitu. cuan. Enggak Itu gitu. dapat terhubung konsepnya. dengan itu. Kenapa balung wangi? Tapi ketika ini terhubung, isi kepala kita kan beda. Oh, iya, Ada iya, yang iya, iya. khusus cari duit, ada yang cuma nolong orang, ada yang cuma ini. Nah, kalau kita mau kerjasama, ini tidak boleh visi dan misinya beda. Harus sesama Harus ya. satu tujuan. Sejalan. Tapi kita akan tahu, umpamanya kita oke lah kita bantu A. Tapi aku bisa tahu ini isi kepalanya apa. Isi kepalanya mau apa. Begitu aku tahu Han punya isi kepala gitu, aku mundur. Han maunya duit nih. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus mundur. Bertentangan ya. Iya. Kita kalau cuma pengen kaya mah Bisa. gampang. Gampang banget. Gampang, serius. Iya. Kaya itu gampang. Yang susah itu memelihara kekayaan. Enggak serius, kalau orang-orang kayak saya sama Cak Nemo, jangan gitu. pengen kaya itu gampang Pengen banget. kaya Pengen gampang. cepet. Iya. Cuma gini, jadi ini dalam keluargaku ya. Heeh. Dalam keluargaku itu karena dulu Simbah opo itu kan dia karena dia agamanya belum kuat, maka dia masih pergi ke tanah ini gitu ya, masih ke kuburan ini gitu. Ketika itu aku bilang sama suamiku, jangan kamu ikut-ikut, karena kita ini sudah istilahnya di dalam Tuhan tuh kita sudah melakukan sebuah pembaptisan apa gitu ya. Jadi kita fokusnya kepada agama, bukan mengikut kepada seperti itu. Kamu harus ingat, ketika kamu akan melakukan gitu, kita senang. Tetapi kekayaan yang sebenarnya untuk anak-anak kita sudah kita ambil duluan. Oke. Jadi begitu anak-anak kita mati, tidak ada sisa buat anak-anak kita. Iya. Udah kita makan Kita sebelumnya ya. karena kita sudah ambil semua sendiri. Kan gitu. Nah, jangan kamu lakukan atau apapun tidak boleh dilakukan sama kita. Dan akhirnya terjadilah satu ini jatuh karena ini, satu jatuh karena ini, satu jatuh. Aku analisa tadi sore sama suamiku. Tak analisa. Jadi yang namanya balung wangi atau hal yang bakat yang terpendam yang kita punya itu tidak buat main-main sebetulnya. Tidak buat main-main, tidak buat kita menunjukkan power atau kekuatan yang kita punya, pamer gitu. Dan sebetulnya kalau kita dalam kondisi marah, itu sebetulnya isinya yang keluar itu bukan kita. Itu pernah terjadi di aku. Efeknya bakal semakin ngeri gitu ya. Iya. Kalau beneran Begitu keluar aku ya. ngomong, aku udah marah nih sama Han. Begitu ini tangan sudah angkat begini, kamu ini mulut ini sudah ngerapal tanpa kita sadar, ini hati sudah bergolak ngerapal dek keluar. Gitu ya. 1 bulan 2 bulan lihat aja. Jadi pantangan kita ini menudingkan jari telunjuk Iya, kepada nggak boleh. siapapun. Siapapun tidak boleh. Anak sendiri pun sampai nggak boleh. boleh. Karena jari telunjuk kita ini sesuatu ya. Ini ada Hati-hati ya. Jadi kalau orang bilang tuh itu geni. Jangan sampai lah, jangan sampai. Ya untuk orang awam sih mungkin boleh ya. Kamu Nggak apa-apa. nuding-nuding. Kita punya power untuk Ya. itu. Tapi di ujung jari kita ini ada keputusan. Mau karir orang jadi atau tidak, mau masuk penjara karena ketahuan korupsinya atau tidak itu. Maka aku bilang itu korupsi miliaran 1,5 tahun
udah pakai rompi orange, nikmati saja. Beneran ya, jadi ini kenyataan gitu. Ya tapi ini jadi pelajaran aja buat teman-teman yang lain bahwa sebaiknya jangan menuding jari. Kenapa? Ini menuding ini barusan. kasih mikrofon. Enggak, kalau aku nggak begini. Ya, Kenapa dia? Ini opek. Iya. Maaf ya gini ya. Waktu hari Ahad kemarin ya. Kan ini kan aku agak marah, anak disuruh sekolah enggak mau yang besar ya, Ci ya. Terus kan betegel, udah dikeluarin sepeda satu, maunya minta sepeda yang di dalam. Kan udah capek, nambah capek, maunya sepeda yang di dalam. Terus disuruh mompa tuh, disuruh bapaknya yang sepeda kecil itu disuruh mompa. Terus aku pompa. Terus yang adiknya itu bilang, masih kecil loh adiknya 5 tahun. Bu, jangan dipompa terus, jangan dipompa terus. Aku bilang, biar sampai jeblok. Aku bilang gitu. Soalnya kan udah capek dari istilahnya itu. Temenan, Ci. Anakku sekolah, anakku sudah sekolah KB, aku awan-awan yang mah dhewean. Kok jam 11-an duar jeblok Ci biane. Lah aku wedine iki opo omonganku ke mantai opo, tapi Ci sing aku krasa setiap omonganku ki cok kejadian ki sih Ci. Bae aku niki kadang Itu emosi ra kontrol wedi ngono. seorang ibu itu pasti akan begitu ya. Maka aku berusaha melatih diriku sendiri satu apa itu apa sih jenenge kayak kita diam untuk kita merenung, untuk kita mengatur nafas, untuk kita melatih diri kita supaya itu ada pengendalian diri buat kita. Seorang ibu tuh harus banyak mengendalikan diri karena ibu itu sebagai penolong dalam keluarga. Menolong apa saja Anggota keluarga kita. Kalau suami dia memang menjadi dia punya peran penting dalam rumah tangga sebagai pengambil keputusan, decision maker, sebagai teladan buat anak istrinya. Tetapi dia kalau tidak didukung oleh istri, dia pun tidak akan mampu apa-apa karena Betul. suami, istri, anak punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Maka itu yang kita lakukan. Sebagai seorang penolong dari A sampai Z, penolong itu harus ada kerendahan hati, harus menghancurkan keegoisan di bawah, karena sebagai penolong, apa penolong? Melakukan sesuatu membantu tanpa pamrih. Jeng Nimu, Main yuk. Mainnya tiba-tiba. curhat dong. Tahu nggak ini siapa? Biasa suka begitu Nah gitu sih. Kalau aku kayak gini Mbak Dina ya. Yang penting itu kontrol emosi itu penting banget ya. Betul. Kontrol emosi. Jadi jangan beranggapan bahwa setiap kata kita tuh Jadi mantai. Justru ketika anggapanmu kayak gitu itu makin meyakinkan, Nah, makin membenarkan. inilah yang disukai sama KPI karena walaupun cerita hantu-hantu ada pesan moralnya. Itu apa ya, hati-hati. Maksudnya mulailah dari sekarang ya untuk apa ya, ngontrol diri, ngontrol emosi itu penting Ya. banget. Ini Jadi jangan selalu melulu bahwa apapun itu karena kita punya kekuatan atau apa, itu nggak hati-hati deh. iya, Kalau karena sudah pikirannya itu gitu. bikin kita menjadi tinggi hati, Betul. sombong. Nih, aku bocorin rahasia darah biru boleh nggak? Jeng Nimu, sorry ya. Aku mau buka aib, mau buka kartu. Ini siapa dulu nih korbannya? Jeng Nimu. Oke. Berarti aku aman ya, aku. Jadi gini ceritanya. Entar dia malah ini. Aku udah baca. Gini-gini pecahkan darah biru loh. Nggak gitu. Ini jangan-jangan dia sudah mulai pakai tangan. Jangan Tenang aja. menyerang aku nih. Tenang kayaknya aja, nih. tenang aja, tenang. Saya ini pecatan, saya boleh ngomong. Ya. Ceritanya gini. Ini terkait dengan apa yang disampaikan Kang Ribut tadi tentang kontrol diri. Ada satu etika di orang-orang darah biru. Kenapa harus menggunakan ibu jari untuk menunjuk? Ya kan? Kenapa tidak boleh pakai telunjuk? Kenapa kok yang harus melakukan itu orang darah biru? Kenapa, Mbak? Karena orang darah biru itu sebenarnya, mohon maaf nih, ini kartunya saya buka. Itu hanya KKN aja.
Mereka itu orang-orang biasa yang punya genetik unggul, kemudian disatukan dalam satu visi misi yang sama. Mereka membuat asosiasi menjadi satu kesepakatan yang sama. Mereka membuat labeling, yang labeling itu tanda kutip bisa dijual belikan dengan catatan kamu verified, qualified. Oke. Terkualifikasinya lolos, kamu layak sejajar dengan kami untuk memikirkan bangsa dan negara, untuk membangun peradaban. Jadi ketika ada orang darah biru sok-sokan darah biru, mati aja loh. Enggak gitu konsep darah biru. Enggak harus begitu. Yang sebenarnya enggak begitu. Enggak, orang darah biru itu enggak boleh kemaki. Kenapa? Karena dia tugasnya itu membimbing, membina, mengarahkan. Orang kalau punya titel darah biru malu dia. Enggak ngatok-ngatoki gitu ya. Bukan enggak ngatoki, Bang. Itu Ya pakai kritik. katok dong. Kritik besar loh. Lu darah lu tuh biru, lu tuh cacat, enggak normal, lu tuh enggak merah, lu harusnya malu. Malah Jaga gitu ya. diri. Karena dia punya jari yang sakti, karena genetiknya unggul, sortiran dari orang-orang awam yang punya kelebihan itu dikumpulkan, dinikahkan dan sesama jenis yang kuat-kuat itu sehingga memunculkan keturunan yang Supaya bagus tidak juga. hilang. Iya. Nah, dari kelebihan-kelebihan jarinya itu dia dikontrol. Kamu tidak boleh sembarangan nuding pakai jarimu. Itu akan memusnahkan sebangsamu sendiri karena kamu sakti. Maka kendali etika harus pakai ibu jari, dan itu akhirnya dibuat suatu aturan tak tertulis untuk menuding orang itu harus pakai ibu jari. Kenapa? Ibu jari itu Lebih tumpul. sopan ya. Muncullah etika sopan santun. Padahal itu awal mulanya muncul untuk mengantisipasi salah tuding nanti bisa ngebunuh orang. Engko Ngerti-ngertinya sih gitu mbahku ya. teko lho. Biarin aja kenalan. Sama juga paling mbahnya. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang darah biru kemaki, kritik aja. Iya. Tugas kamu itu bukan sombong, tugas kamu itu membina saya bodoh. Luruskan saya. Ya dia bukan darah biru, saya Ya, orangnya nggak ngaku. Aku tuh keturunan darah ini biru. loh. Kalau memang itu orang darah biru, dia juga bisa tahu. Enggak usah nyebut aja ngerti. Enggak. Itu darahnya biru karena diperambos. Spertos. itu sindiran dari eyangnya bahwa kamu itu orang yang berbeda, orang yang tidak sama dengan yang lainnya. Bangsawan itu kan yang memang ditunjuk dia untuk Memikirkan bangsa bangsanya, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka di Jogja itu kalau ada orang diutus sama negara dibayar Rp1 per bulan itu bangganya luar biasa. Rp1? 1 sampai 10 rupiah, sampai paling tinggi berapa? 100 apa ya? 100 rupiah. Oke, 1 bulannya itu ya. Dan itu juga aku berlakukan buat saudara-saudaraku, eyang-eyangku yang mereka ada kesombongan ke situ. Aku berani menuding mereka. Mati aja loh, gitu kan? Berani. Enggak gitu. Nggak sampai segitunya dong. Jangan punya pemikiran sombong. Kamu berketurunan Mentang-mentang. seperti itu, mentang-mentang. Yeah. Kamu itu babunya rakyat. Betul. Yang berani ngomong gitu cuma aku. Kamu tuh babunya rakyat. Ini Nanya nanya gitu, saya rakyat. sih. Enggak, Betul. cerita ini. Kamu itu loh. Kamu itu babu. Kamu jangan gitu. Kamu itu babu. Darah biru itu babunya rakyat, nggak usah kemaki. Itu darah biru beneran. Lah sekarang ada darah biru imitasi. Bisa dibeli. Darah biru imitasi yang gimana? Ya enggak ada sertifikatnya. Ya jangan disebut lah. Darah birunya Konoha gitu lah. oligarki gitu aja. Oh itu. Iya. Ya. Mau bikin baru. Sok-sokan darah biru padahal dia nggak dapat sertifikasi. Sertifikasi darah biru. Udah selesai. Bikin maksudnya kemana nih? perkara Enggak, maksudnya nih. orang-orang tuh nggak usah ngaku darah biru. Darah biru itu kan dari Tuhan, Betul. bukan dari itu kan hanya Nggak sekedar bikinan pengakuan ya. aja. Hanya pelabelan. Label. Dan itu kadang ada loh darah biru yang nggak punya sertifikat tapi di darah biru ada. Ada. Bisa ini ya. Oke lah gitu ya. Kalau kamu darah kotor kamu di. Darah muda dong. Aku darah muda aku. Kenapa? Kayak aku udah berapa? 54 tapi pengennya muda terus. Sama nih kayak ini nih. Kenapa emang? 45. Aku 54. 54.
Terima kasih. Alhamdulillah, berarti aku dilihatnya 20 ya. Tapi emang aura itu beda. Aku auranya beda nggak? Aurat. Beda. Beda aurat. Beda aurat ya. Ini ada pengakuan dari Pak Musin Pak Mosin, kenapa? di Podosuge ya. Aku baca dari awal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo RKB, Mas Ribut, Mas Ozi, serta Mbak Dono. Malam ini saya nyaman Majuwon, nyimak Majuwon ya. Acara Majuwon tambah malam kok ada rasa merinding. Ceritanya kok pindah darah biru. Biru nih, iya iya. Udah kita ke rumah Irama aja. Darah muda. Darah muda ya. Darah. Jadi saya itu dapat teguran itu di umur 21 ya. Jadi saya ditegur, kamu jangan merasa sok rakyat, kamu jangan semena-mena kamu nggak punya apa namanya totol itu apa bahasanya? Stempel. Sertifikat darah biru itu apa namanya? Stempel. Plakat Plakat. Itulah Sertifikat. kekancingan. Kamu jangan mentang-mentang nggak punya kekancingan terus bisa seenak sendiri dengan kekuatan kamu. Kamu nggak punya kekancingan pun, yang namanya terah darah biru, lu mau pergi ke kolong jembatan pun lu tetap darah biru. Jangan mentang-mentang kamu nggak punya terus bisa seenak sendiri, nyepatani wong lah, menjual belikan kekuatan lah, memanfaatkan situasi dan sebagainya, dan semua yang buruk-buruk dari kesewenang-wenangan atas kemampuan. Umur 21 saya dididik, bukan berarti saya sudah melakukan itu. Pencegahan, ditegur. Sebelum kamu nyasar, sebelum kamu salah, Kasih tahu dulu ya. kamu tak tegur. Mau nggak mau, terima nggak terima, kamu harus terima takdir kamu. Kamu mau lari kemanapun, kamu akan tetap mempertanggungjawabkan apa yang sudah dianugerahkan pada kamu. Disuruh hati-hati. Tanggung jawab moral kamu sudah melekat. Kamu pergi kemanapun, kamu tetap harus jadi pelayan umat atau abdi masyarakat. Walaupun kamu nggak dapat titel PNS, nggak dapat titel pangkat jabatan dan lain sebagainya, kamu nggak punya kekancingan, it's nothing, nggak penting. Tapi memang kalau kayak kita nggak bisa kok masuk di hal-hal gitu. Iya. Karena Dan kalau lihat hal-hal yang nggak benar, kita mesti ngomong, kita mesti vokal. Ada Ya. ini ya. Kita mesti vokal tanpa sadar tuh mesti ini nih ngomong keluar sendiri. Pingin ini ya. Kesel aja kan, tiba-tiba Iya. kesel aja. Iya, kesel aja. Terus kita nggak bisa tahan ya kalau lihat kayak gitu kan, kadang nggak tahan nih bisa keluar sendiri. Nah itu orang-orang yang begitu mesti nggak suka sama kita. nah maka di umur 21 itu Bertentangan ya. saya mulai banyak berpikir bahwa apa sih artinya darah biru dan lain sebagainya. Saya mulai mencari dan saya melihat banyak orang-orang darah biru beneran sama darah biru yang Bikinan. Campuran. boleh nggak saya ngomong, boleh nggak? Boleh. Gemagus. Gimana Tapi tuh? ngomongnya gembagus sih nenggonmu. Neng ngonku toh? Iya. Asem. Nenggonmu tegas banget loh, gembagus. Maksudnya ngene, ada orang-orang yang Sok-sokan ya. angel ya nyebutnya. Gini aja deh, aku nggak bermaksud rasis ya, nggak bermaksud sara. Tapi ada oknum yang ngakunya Gus, tapi dia tidak bisa mengamalkan adab sebagai Gus. Oh, bukan aku. Apanya? Bertentangan jangan ya. Gitu loh. Aku Gustina loh. Aku rib. Aku Maksudnya, Gustina loh. maksudnya penyakit apa namanya? Penyakit Kami kusen. menyalahgunakan power itu tidak hanya ada pada orang Kristiani, orang Hindu, orang Buddha, orang non agamis gitu, yang non agamis, agama abangan gitu, abangan atau kejawen. Itu tidak cuman orang-orang yang kejawen aja yang kena penyakit Semua, gitu. ya. Semua itu bisa kena penyakit Ada gitu. potensi. Dan itu oknum ya pada dasarnya. Manusianya. Perintahnya dari sononya, lu mau punya kekuatan super atau tidak, Kaca nggak bisa. tetap harus tawaduk, rendah hati, Iya, iya. terus lebih mengutamakan menolong dan mengutamakan kepentingan Sesama umum bareng ya. daripada kepentingan Pribadi pribadi. atau golongan. Karena kamu mengorbankan waktumu untuk orang lain, maka Tuhan akan mempermudah segala urusanmu. Betul. Itu Itu yang nggak jadi akan pegangan kita ya. Umur 21 saya dapat pendidikan itu, kemudian saya ketemu faktanya, oh bener ini yang diomongin, banyak orang gemagus. Akhirnya whatever lah, lu mau Gus mau apa, I don't care. Selama etika lu nggak bisa lebih mulia dari gue, ngapain gue hormat sama lu? Oh, Saya menghormati orang bukan jadi karena itu titel. alasan lo kamu nggak hormat sama aku. Karena kamu sok bagus ya. Karena kamu bukan Gus. Kamu itu Gus lengek kamu. Nggak ada sertifikatnya. Terserah lo mau ngomong apa. Tapi jangan sampai ya aku nunjuk ke kamu Gus, loh. kamu ribut kamu. Iya. Yang Gus itu Pak Gus Sore itu Gus itu. Gus.
Gus ora. Oh, dia lagi di luar kota ya. Kamu harus bilang Gus ke aku. Agustina. Ono Gus Wadon ya. Aku namanya depannya kan aku Agustina gitu. Berarti Gus juga. Jadi kemudian saya usia kesini-sini semakin paham dan saya melihat Makin contoh-contohnya. Oh ternyata ini toh mantae orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Karirnya nggak lama dan endingnya dia malu. Ya Wirang kehabisan jalan gitu. Nah, pelajaran buat kita semua. Lihat sambil senyum. Iya, biarin aja. Pelajaran buat kita semua yang punya power baik di bidang ilmiah, akademis, bidang apapun itu, jangan sewenang-wenang dengan kekuatannya. Kalau ada orang tidak mampu, Mas, aku pengen dandan motorku tapi aku udah didit. Ya wis yang penting bahannya dibelonjo dhewe, ongkosnya gratis ngono. Itu kan lebih mulia. Nanti rezeki akan diganti tempat lain. Itu hanya sampel ya, permisalan di dunia bengkel. Jadi nggak usah dikit-dikit uang. Kalau memang masih punya tenaga, bantu. Kalau nggak mampu, bilang maaf. Aku ngomong sama dirimu tuh loh, ketika kita menolong sebuah kegiatan, ya, kita dapat batu sandungan dari mana-mana. Oh iya. Iya nggak? Iya, Kita iya, dapat batu sandungan dari mana-mana. Tapi aku bilang sama dirimu toh, kita tetap jalan. Oh, tetap dong. Karena apa? Tujuan kita bukan untuk cari duit, tapi kita menolong supaya acara ini tetap jalan. Tetap jalan. Segala sesuatu yang nanti akan menjadi kebutuhan kita itu pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Betul. Patokannya gitu aja. Iya. Karena perjalanan hidupku mungkin sama dengan Han juga begitu. Aku tuh tidak pernah pusing. Dino iki ora ndedet lho aku. Aku tidak pernah pusing. Aku sama dan aku mengajarkan kepada suami karena suamiku kan bukan orang yang seperti aku sama dia ya, sing tak gitu ya, tak gitu kan, bukan begitu. Tapi aku menguatkan dia. Ojo kuwatir ana duit. Mengko teko. Kowe butuhmu apa dino iki? Mangan to, engko panganan teko. Tenan. Loh, aku itu di gereja sama suamiku itu masuk dalam tim kedukaan namanya. Jadi ngurusi orang mati, ngurusi orang sakit gitu ya. Dan pekerjaan suamiku itu adalah catering, tukang masak ya. Satu saat dalam waktu 4-5 hari itu kita nggak ada pesanan, kita santai aja kan. Terus kita ngurusi orang mati itu 10 hari lamanya. Kalau ada di gotong royong kan paling nggak 3 hari gitu ya, 3 hari kan gitu. Selama itu otomatis kita pesanan juga kosong, berhenti ya, belum kosong. Butuhmu apa saiki? Dinggo mangan toh, aku bilang gitu. Panganan teko dhewe. beneran datang. Bentuknya apa? Kamu butuhnya makan ya dikasih makan. Kamu butuhnya apa? Bayar sekolah anak, ya dikasih. Cocok. Kamu butuhnya Nggak ada apa? rasa khawatir gitu. Jadi jangan pernah khawatir karena apa? Hidup kita itu sudah ada takarannya. Iya. Maka jangan pernah kamu mengkhawatirkan besok aku mangan opo. Wong manuk neng ngene wet wae dipelihara, apalagi kita yang manusia yang begitu dimuliakan. Gitu loh ya. Jadi nggak pernah ada rasa khawatir sesuk aku mangan opo. Sesuk aku piye? Kita hidup matematikanya jangan pakai matematika kita. Orangnya Nggak nyampe. tapi matematika yang punya Tuhan. Tuhan kita pakai. Dan itu tercukupkan. Aku swasta, anakku 3, 2 sudah lulus kuliah semua, tinggal 1. Tapi yang itu yang sering dikhawatirkan. Ya. Nah makanya itu kenapa saya menyarankan kepada mbak ibu-ibu, mbak-mbak ini, ketika selesai sholat subuh ambil waktu untuk kita mengheningkan cipta istilahnya ya, wiridan ya. Wiridan itu menurut aku itu menenangkan. Menenangkan, dan kita akan melihat bahwa hari ini itu ada kesusahan atau berkah cukup hari ini, besok ada lagi. Udah ganti lembaran lagi. Maka wiridan itu adalah sesuatu yang menenangkan. Jadi selesai sholat subuh ambil waktu untuk wiridan. Paling nggak 10 menit. Ya, nyempatkan. 15 menit. Nah, begitu. Dan apa yang kita lafalkan dari mulut kita itu adalah ucapan alhamdulillah, syukur. Sekalipun hari itu tidak ada yang harus kita syukuri. Kesedihan, permasalahan, apa sepanjang hari yang kita dapatkan itu kesusahan buat kita. Tapi mulut kita tidak boleh
piye to iki? Cemet gitu nggak boleh. Aduh, apalagi aduh. Nah itu contohnya kan. Percaya nggak? Aku mau testimoni apa yang dikatakan Jeng Nimu itu benar. Percaya nggak? Bukannya aku lagi sombong atau pamer ya, tapi aku membenarkan apa yang disampaikan Jeng Nimu. Asik. HP, kamera, laptop itu aku nggak beli. Jadi aku malam-malam jam 2 jam 3 tuh nangis, ya Tuhan, besok ini aku harus kuliah, laptopku hancur begini, bodol, nggak bisa dipakai. Gimana nih? Besok mau ujian pula. Aku butuh laptop. Selang seminggu datang laptop. Dibeliin cash sama orang, baru gratis. Ya Tuhan, aku butuh kamera, aku liputan pakai HP udah nggak mampu. Selang seminggu datang kamera, nggak bayar aku. Dan itu hanya modal apa? Aku percaya Tuhan itu mengerti apa yang aku butuhkan. Iya Yakin, dong. yakin. Ya iyalah, masa Yakin. enggak? Yakin, saya yakin-yakinnya. Tidak hanya percaya, tapi yakin apa Nggak yang ada keraguan sama apa yang sekali. kita doakan itu dijawab. Yakin bahwa Tuhan itu ada. Yakin. Yang penting yakin. doa itu jangan di lisan, doa itu dari hati yang paling dalam. Tuhan, aku butuhnya ini, aku bukan ingin. Aku tuh bukan cuman kepengen, tapi aku butuh. Karena Tuhan itu memberi apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Maka aku bilang kan tadi, kamu butuhnya apa? Bocah sekolah wis terpenuhi, butuhmu di dino iki apa? Mangan Untuk lho, hari awakmu ini. sehari-hari kok. Ya wis aku tak kasih makan kamu. Iya, Gitu. benar. Kowe butuhnya apa? Aduh, apa bayar sekolah bocah ke kuliah? Kowe butuhnya kowe, ya sesuk tak kai. Gitu. Anakku mek seneng sekolah. Ala emang sing gitu. Males. Mbak, Itu. setiap malam aku ketika anak-anakku sudah tidur, aku masuk ke kamar mereka masing-masing. Aku doakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Elus ya. Jadi didoakan, mungkin doa secara muslim apa ya, didoakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, didoakan supaya dia jadi anak soleh, supaya dia jadi anak soleha, supaya dia menjadi anak penurut, supaya dia takut pada Tuhan. Utama ya, takut pada Tuhan itu utama, supaya dia menurut pada apa yang kita omongin, supaya dia begini. Setiap malam sampai Rutin. saat ini, anakku yang pertama itu kan karena dia kerja di sini, maka aku hanya bisa melakukan ke anakku yang pertama. Setiap malam aku sentuh ketika dia sudah tidur, aku bangun. Karena aku bangun jam 4 untuk doa sama suamiku, ya jam 4 itu aku bangun, Doain aku doakan Putri. dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau umpamanya tiga-tiganya di rumah, ya itu yang aku lakukan tiga-tiganya. Semuanya didoain. Tapi karena yang 2 di luar kota karena kuliah, jangkauanku hanya sebatas doa kan. Tetapi kalau mereka secara fisik ada di rumah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Praktekin Din habis ini Din. Dari mereka kecil, karena doa ibu itu adalah doa yang sangat mustajab, manjur banget, apalagi kalau kita doanya dengan sepenuh hati ya, bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi memang kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak baik gitu ya. Dan kebetulan hasilnya itu ada. Anakku itu bergaulnya, lingkungannya, circle-nya bagus, dan dia hanya kerja gereja. Perkumpulannya itu tidak terpengaruh dengan ABC, tidak. Begitu juga yang ada di luar kota. Mereka berdua ketika mereka kuliah ini dapat beasiswa semua. Kang Ribu tahu. Dengan nilai yang bagus juga gitu. Itu yang harus dilakukan seorang ibu. Begitu juga kalau suami kita nakal. Doain ya. Kamu nakal loh sih. Suami enggak Loh. beda. Apa itu tidak satu pikiran. Nah, itu pun juga harus didoakan. Kalau dia tidur kita bangun duluan, sama. Kita doakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Supaya apa? Supaya keharmonisan terjalin. Terus silang pendapat itu dapat terselesaikan dengan dia damai, adem. Terus dia dapat kerja, terus lancar. maksudnya pekerjaannya dia lancar, dia sehat. Yang utama kan itu. Pekerjaannya lumintu, berkatnya lumintu, dia dalam kondisi sehat. Kadang banyak juga suami-suami yang dia tidak mau curhat atau sharing kepada istri karena dia merasa istriku nggak perlu deh tak omongin, biar ini tak pendem aku sendiri.
Itu juga bukan sesuatu yang benar. Karena kalau terjadi apa-apa, toh istrinya Kaget, juga tahu Kena dampaknya dan juga. kena dampak juga. Maka dari awal itu juga Kasih harus tahu, ya. ada terbuka. Jadi terbuka supaya apa? Supaya rumah yang kita tempati itu menjadi tempat pelarian ketika kita lelah. Ya. Supaya kita suami itu tidak lari kemana, anak tidak lari kemana. Itu. Maka yang menciptakan situasi seperti itu siapa? Ibu. Kalau rumah sudah tidak lagi nyaman, maka tidak akan ada sebutan rumah lagi. Iya. Yeah. Yang menciptakan Kata-kata hari itu ini. semua ibu, menciptakan suasana seperti Ketularan itu Anto. ibu. Kalau untuk suami saya itu sih nakal tinggal insya Allah ya, cuma berbeda cara berpikir. Saya Berbeda pandangan. berbeda. Aku maunya anaknya gini, ya udahlah biarin. Kan kata-kata seorang ayah itu kan mutiaranya biarin. Jadi anak mau ikut siapa kan nggak tahu. Maka itu didoakan. Ada yang bela. Ketika nggak ada ayah kan takut. Ayahnya kerja kan sama saya takut. Iya. Padahal seorang ibu khawatir ya, anaknya Iya. kenapa-napa ya. Tapi saya itu punya caranya saya itu mungkin salah. Mungkin saya ngandanya kasar, cara dalam arti kasar ngeden-ngeden. Ngotot. Sekolah kok nggak ini? Nah, cara Tapi kan sayang, cuma aku tuh bukannya yang galak, bukannya yang enggak itu marah-marah. ya. Tapi setiap kali tidur ya tak tangisi, maafin aku mau ke karo sampean. Ya kok kuwi seorang nalur ibu kan kayak gitu ya. Sebenarnya aku ki wong iki melo, cuman ketika aku dihadapin dengan yang tidak keinginan sama saya itu Nah, itulah yang jadi pelajaran untuk saya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita itu fatherless ya. Iya. Semakin besar anak kita, kita harus menjadi perisai untuk mereka. Iya. Kalau ibu habis menggertak, biarkan mereka datang ke pangkuan kita untuk kita usap kepalanya. Tapi catatannya jangan dimaafkan kesalahannya, tapi dilonggarkan sesak hatinya. Jadi laki-laki itu harus bisa membedakan mana momen melegakan hati, mana momen mendidik otak. Kesalahan pria selama ini adalah tidak bisa memilah ruang hati dan ruang pikiran. Jadi hanya menjadi tempat pelarian anak-anak ketika ketakutan tanpa memberikan sisi edukasi bahwa apa yang kamu lakukan dikritik ibumu itu salah. Kasih tahu gitu ya. Kalau punya anak laki-laki, ambil quality time Bareng sama si bapak. sama bapak. Kemana kek, ngapain Mancing kek, bareng. gitu. Betul. Ambil Nah, itu quality yang aku time. lakukan. Kebetulan anak-anakku yang laki-laki kan udah gede-gede. Yang nomor 1 kan udah kerja, nomor 3 juga udah kuliah. Yang 1 dan 3 ini laki-laki. Kadang mereka mengambil waktu sendiri sama papanya kemana. Kalau aku ngambil waktu sendiri sama anakku yang cewek, biasanya keliling Pekalongan naik motor. Kalau dia sekarang udah nggak mau, mah kita spa atau kita apa facial kayak apa, itu quality time kita. Kadang dibalik, aku pergi sama anak-anakku yang laki-laki, papanya sama yang cewek gitu. Itu jadi ambil waktu quality time. Walaupun itu 1 jam cukuplah supaya mereka bisa sharing, dia bisa ngomong apa aja. Paling enggak kalau mereka umpamanya kayak aku udah mereka pada di luar kota, paling enggak setiap pagi say hello, apa kabar gitu ya. Bagaimana itu harus selalu ada supaya kedekatan itu tetap terjalin gitu. Ciri-ciri hubungan ayah dan anak yang sudah connect secara batin, mau tahu? Ketika ayah melontarkan satu gertakan, besoknya meriang. Kalau nggak meriang berarti nggak ada hubungan batin antara keduanya. Anak laki-laki tuh. Ya. Besok saya mau coba. Anakmu kan cewek. Susah. Bikin dulu. Oh iya. Bikin dulu. Habis ini deh ya. Saya mau begini ya. Saya pamit dulu ya. Dia mau bikin dulu. Oh gitu ya. Mumpung malam Jumat. Udah ya. Oke deh. Keluar lagi. Di depan ya. Lagi Aku minggu depan sudah ya. nggak bisa. Aku juga enggak. Gimana nih? 54 udah nggak bisa nih. Oke. Masih ada pertanyaan nggak? Ada. Kasih ya. Kasih. Dari Bang Husin aja. Acara Bang Husin. majuan dibahas tuntas, sampai jumpa di majuan bulan depan. Oke, thank you ya semuanya ya. Matur Oke, nuwun. terima kasih. Thank you. Ketemu lagi di depan ya. Oke. Semoga tetap kasih sehat-sehat semuanya ya. Amin. Oke, kita akhiri sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.